Limuran tertegun dan bertanya dengan heran, bagaimana rekan Daois Sun mengetahui hal ini? Benarkah ini pola sihir yang diperoleh di alam ibel surgawi? Pria tua itu merendahkan suaranya dan berseru, inilah pola ibel surgawi yang legendaris. Pola ibel surgawi. Limuran menggelengkan kepalanya pelan. Ia belum pernah mendengar istilah seperti itu. Apakah mendapatkan tanda ibel surgawi merupakan berkah atau kutukan? Tanya Limuran. Orang tua itu berkata, tentu saja ini kesempatan besar. Menurut catatan kuno, hanya segelintir kultivator yang selamat dari alam ibel surgawi yang secara tak terduga mendapatkan tanda ibel surgawi. Tanda ibel surgawi adalah pola ibel yang melekat pada tubuh. Pola ini jarang muncul di waktu biasa dan hanya muncul ketika kemampuan yang sesuai diaktifkan. Konon, tanda ibel surgawi mengandung potensi yang luar biasa kuat, yang memungkinkan para kultivator melepaskan kekuatan magis yang luar biasa. Kitab-kitab kuno mencatat bahwa para kultivator yang memiliki tanda ibel surgawi, tanpa terkecuali, mengalami pertumbuhan kekuatan yang pesat dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Meskipun aku sudah lama mendengar tentang tanda ibel surgawi, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Sungguh membuka mata. Limuran terkejut sekaligus gembira apakah tanda setan surgawi ini benar-benar memiliki potensi seperti yang dikatakan teman Taois. Dia belum mendapat kesempatan untuk mencobanya, dan dia tidak tahu apakah yang dikatakan orang tua itu benar atau tidak. Orang tua itu berkata, "Senior, kau mungkin belum menguasai metode penggunaan tanda ibel surgawi. Setelah kau menguasainya, pasti akan luar biasa." Rumor tentang tanda ibel surgawi bukan hanya sensasi sementara, tetapi telah beredar selama puluhan ribu tahun. Setiap beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun, selalu ada catatan serupa yang muncul. Mustahil semuanya salah. Limuran mengangguk dan berkata, rekan Taois Sun, tolong jelaskan secara detail tentang tanda ibel surgawi. Dan, jika Anda memiliki buku klasik yang relevan, silakan salin untuk saya agar saya dapat mempelajarinya dengan saksama. Baik, Pak Tua Sun langsung setuju. Lelaki tua dan putranya memandang Limuran dengan penuh rasa iri. Jelaslah bahwa kesempatan seperti pola ibel surgawi itu sulit didapat dan hanya akan muncul sekali dalam bertahun-tahun. Kini setelah ada contoh nyata di depan mata mereka, wajar saja mereka iri pada orang lain. Mereka berdua pergi dengan perasaan campur aduk. Limuran duduk di ruangan yang tenang, pikirannya juga penuh dengan berbagai pikiran. Tanda ibel surgawi. Jadi ada hal seperti itu. Sepertinya aku bukan satu-satunya kultivator yang mendapatkan tanda ibel semacam ini. Aku penasaran apa misteri tanda ibel surgawi ini. Setelah melamun sejenak, Limuran mengesampingkan pikirannya dan meneruskan latihannya. Pada hari kedua, Pak Tua Sun memang membawa puluhan buku klasik dan menyerahkannya kepada Limuran satu persatu. Limuran membaca karya-karya klasik ini dengan saksama dan penuh minat. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa saat ini, membaca 100 karya klasik sekaligus bukanlah masalah baginya. Benar saja, seperti yang dikatakan Pak Tua Sun, ada banyak catatan tentang tanda setan surgawi, dan hampir setiap buku menggambarkan tanda setan surgawi sebagai sangat kuat, seolah-olah dapat melakukan apa saja. Limuran hanya tersenyum tipis. Ia telah membaca banyak karya klasik. Karya-karya klasik ini, yang kemudian disusun oleh kultivator lain, seringkali mengandung hal-hal yang dilebih-lebihkan, sehingga ia hanya bisa mempercayai maksimal 30% dari semuanya. Namun, jika memiliki 30% kekuatan yang disebutkan dalam klasik, maka pola setan surgawi juga luar biasa. Ketika melihat suatu tempat, wajah Limuran tiba-tiba berubah. Ia menyimpan semua buku dan segera memanggil Pak Tua Sun. Mengapa rekan Daois Sun tidak menyebutkan kemarin bahwa tanda ibel surgawi dapat ditransfer atau disita? Tanya Limuran serius. Yah, aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku terlalu terkejut saat itu, jadi aku tidak sempat memberitahu senior Li semua detail yang kutahu. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, senior, kami akan tutup mulut dan tidak akan pernah mengungkapkan fakta bahwa kau memiliki tanda ibel surgawi. Limuran mengangguk jika kau berniat jahat, kau tidak akan menyerahkan buku-buku ini kepadaku hari ini, dan kau akan melarikan diri dari sini. Senior, tolong bijaklah. Beraninya aku ragu-ragu, kata lelaki tua itu. Limuran berkata, namun, aku tidak menyangka tanda ibel surgawi bisa direbut oleh kultivator lain. Karena itu, masalah ini tidak boleh diketahui siapapun, kalau tidak, aku, Li, tidak akan tenang. Jika tanda setan surgawi benar-benar memiliki potensi yang kuat dan dapat direbut secara paksa oleh kultivator lain, maka begitu kepemilikan tanda setan surgawi terbongkar, pasti akan menarik keserakahan banyak kultivator tingkat tinggi, dan kemudian pasti akan terjadi masalah. Ada banyak hal serupa yang disebutkan dalam karya klasik, dan Limuran tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Di mana tuan mudamu? Aku sudah berjanji akan membimbing kultivasinya hari ini.
Dia pergi bersamamu pagi-pagi sekali untuk membeli buku-buku klasik. Kenapa kau pulang sendirian? Tanya Limuran. Putraku bilang dia bertemu teman lama di pasar dan bertukar beberapa kata, jadi dia akan kembali sebentar lagi. Kata lelaki tua itu. Ia tiba-tiba tersentuh. Ia belum memberitahu Limuran ketika ia dan UR pergi bersama, jadi mengapa ia tahu begitu banyak. Sepertinya guru senior ini diam-diam menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki segala sesuatu di sekitar mereka. Setiap gerakan mereka berada di bawah pengawasannya. Oh tidak, wajah Limuran menjadi gelap. Teman lama apa? Apa mungkin ini lebih penting daripada bimbingan seorang kultivator tingkat tinggi? Limuran mencibir. Jika seorang kultivator biasa punya janji untuk menerima bimbingan dari seorang kultivator tingkat tinggi, mereka pasti akan mengesampingkan semua hal lain, tidak mau melewatkan kesempatan langka seperti itu. Bagaimana mungkin tuan mudamu menunda acara sebesar ini hanya untuk berbincang sebentar dengan seorang teman lama? Kalau aku tidak salah, putramu mungkin punya niat lain. Wajah Limuran sedingin es, dan dia berkata dengan dingin, rekan Taois Sun, apakah kamu mengerti tentang ini? Pria tua itu sangat cemas dan buru-buru berkata, Senior Li salah paham. Putraku selalu berperilaku baik, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jika dia mengkhianati Senior Li tanpa membicarakannya denganku dan membiarkanku kembali menemui Senior Li, bukankah dia juga mengkhianatiku? UR tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Ayah dan anak memang punya hubungan darah, tapi mereka mungkin tak punya hati yang sama. Di dunia kultivasi abadi, banyak kasus ayah dan anak saling membasmi. Tuan Mudaling meminta rekan Daois Sun untuk kembali sendirian karena dia ingin memanfaatkan rekan Daois Sun untuk menenangkanku. Kalau tidak, kalau kalian berdua tidak kembali untuk waktu yang lama, aku mungkin akan curiga dan pergi sendiri. Limuran mendengus dingin dan segera mengemasi barang-barang di sekitarnya. Aku akan segera pergi dari sini untuk menemui rekan Tauku. Demi perkenalan kita, aku sarankan kau juga segera pergi, kalau tidak, kau pasti akan mendapat masalah besar. Kata Limuran, lalu sosoknya melesat, lalu ia langsung berubah menjadi cahaya terang dan menghilang di hadapan lelaki tua itu. Orang tua itu sejenak terganggu ketika dia melihat bayangan Limuran perlahan-lahan hancur. Tidak mungkin, bagaimana mungkin UR orang seperti itu? Gumam Pak Tua Sun. Ia tidak terlalu memikirkannya ketika Sun Zongyu memintanya pulang sendirian, dan bahkan secara khusus mendesaknya untuk pulang lebih awal agar tidak melewatkan waktu yang telah disepakati dengan Senior Li. Sekarang, setelah mendengarkan analisis Limuran, ia justru merasa sedikit gelisah. Pada saat itu, terdengar suara keras dari luar gua. Pria tua itu terkejut dan langsung terbang keluar gua. Ia melihat lebih dari selusin kultivator terampil mengelilingi Limuran di atas gua, dan Sun Zongyu memang menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap dan dia mendesah. Ketika Sun Zongyu melihat Pak Tua Sun, dia terkejut dan berkata, Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Hati Sun Laotou sakit. Ia tak sanggup memikirkan arti di balik kata-kata ini. Sun Zongyu telah memintanya untuk menyendiri demi menenangkan Limuran, tetapi Limuran mengetahui rencananya dan hendak pergi. Jika Limuran tahu ia telah dikhianati, ia pasti akan murka dan kemungkinan besar akan membasmi Sun Laotou sebelum pergi. Sun Laotou masih berada di tahap awal kultivasi Yuan Shen. Bagaimana mungkin ia bisa menandingi Limuran? Dengan melakukan hal ini, Sun Zongyu hampir saja membasmi Sun Laotou dan hal yang sama berlaku pada keterkejutannya saat melihat Sun Laotou selamat dan sehat. Kalian datang begitu cepat. Di udara, Limuran menatap para biksu di sekitarnya dengan mata menyipit dan berkata dengan dingin. Kalau kau menyerah, aku mungkin memberimu kesempatan untuk hidup. Kata seorang pria parubaya bersirah emas gelap. Pria ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan berada di tahap akhir tubuh Ibel. 10 orang lainnya juga merupakan kultivator tahap tubuh Ibel, setengahnya berada di tahap tubuh Ibel tengah, dan setengahnya lagi berada di tahap tubuh Ibel awal. Namun, Limuran hanyalah seorang kultivator di tahap tengah tubuh Ibel. Auranya tidak terlalu kuat, dan sepertinya luka-lukanya belum sembuh. Bagaimanapun, Limuran bukanlah tandingan 10 musuh kuat ini. Beri aku jalan keluar. Limuran tertawa terbahak-bahak. Siapapun tuanmu, kemungkinan besar dia akan menemukan kesempatan di masa depan untuk membasmi semua yang terlibat dalam insiden hari ini satu persatu. Belum lagi aku, ayah dan anak keluarga Sun, dan bahkan kalian semua, mungkin tidak akan lolos dari bencana ini. Kalian bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, dan kalian masih berbicara tentang memberiku jalan keluar. Konyol sekali kalian mempertaruhkan nyawa demi orang lain dan bahkan tidak tahu alasannya. Kau bahkan lebih konyol lagi. Limuran menunjuk Sun Zongyu dan berkata, sudah cukup buruk kau mencari kematianmu sendiri, tapi kau juga membawa ayahmu. Kau tidak berbakti dan bodoh. Kultivasimu berakhir di sini. Limuran melambaikan lengan bajunya,
cahaya ungu menyala, dan dia mengeluarkan pedang serakah dan memegangnya di tangannya. Saat tidak aktif, pedang keserakahan hanya memancarkan cahaya ungu redup, sehingga mustahil untuk mengetahui kualitasnya. Terlebih lagi, pedang itu ditempa dari hantu ibel keserakahan tingkat Mahayana. Materialnya yang unik dan senjata sucinya yang sangat langka membuat para kultivator biasa tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Bahkan orang tua berpengetahuan Sun tidak dapat melihat kekuatan yang terkandung dalam pedang ini, dan kultivator lain hanya menganggapnya sebagai pedang ajaib biasa. Sebelum Limuran mengaktifkan pedang serakah itu bergetar pelan di tangannya dan mengeluarkan suara pedang halus, tampak sangat bersemangat. Sepertinya kamu sudah lapar dan haus. Limuran tersenyum tipis. Baiklah, aku akan memberimu makan enak hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Tanjian berubah wujud menjadi seekor ular piton ungu raksasa dan menyerbu ke arah para biksu di sekitarnya sambil meraung. Para kultivator tahap tubuh ibel ini mengandalkan jumlah mereka dan tidak berniat bertarung. Terlebih lagi, ular piton ungu yang ditransformasi oleh pedang serakah itu tidak terlihat terlalu kuat, dan tekanan ibel yang dipancarkannya hampir tak terlihat. Ia tidak terlihat seperti kekuatan magis yang kuat dengan kekuatan sihir yang besar. Para individu ini segera melepaskan kekuatan magis mereka masing-masing. Beberapa melepaskan sinar pedang tajam, menebas ular piton ungu yang lain dengan lebih hati-hati memanggil senjata sihir pertahanan, mengaktifkan lapisan cahaya sihir pelindung untuk melindungi seluruh tubuh mereka. Ada pula beberapa biksu, masing-masing memegang bendera emas gelap kecil, dan bekerja sama untuk menyiapkan lapisan perisai cahaya ajaib emas gelap guna menyegel kekosongan di sekitarnya, mencegah Limuran melarikan diri. Ular piton ungu yang ditransformasi Tanjian sama sekali mengabaikan cahaya pedang, cahaya api, dan serangan magis lainnya yang dilancarkan para kultivator ibel tersebut, dan tidak terhalang oleh cahaya magis pelindung tubuh mereka. Ia langsung menyerbu cahaya magis tersebut, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan seorang kultivator ibel. Ular piton ungu itu tidak benar-benar menelan kultivator ibel itu, melainkan melewati tubuhnya seperti bayangan. Namun, setelah ular piton ungu itu melewatinya, kultivator ibel itu langsung kehabisan napas dan berubah menjadi mayat yang tak bergerak. Para pembudidaya ibel ini memiliki pengetahuan yang terbatas dan belum sepenuhnya bereaksi ketika ular piton ungu menerkam yang lain. Dalam sekejap mata, ular itu melahap pikiran spiritual tiga pembudidaya ibel. Para pembudidaya ibel yang tersisa merasa ngeri dan menghindar tanpa sadar. Pada saat ini, Limuran, yang terperangkap oleh perisai cahaya ajaib berwarna emas gelap, tiba-tiba mendapat ide. Sepasang sayap hantu yang indah muncul dari punggungnya. Ia mengepakkan sayapnya, dan seberkas cahaya melesat keluar, membelah perisai cahaya ajaib itu. Sosok Limuran pun menghilang dalam cahaya merah muda, hanya menyisakan bayangan seperti busa di tempatnya. Kultivator terkemuka, yang berada di tahap akhir tubuh ibel, terkejut. Ia hendak melarikan diri ketika tiba-tiba merasakan tekanan ibel yang kuat datang dari belakangnya. Limuran muncul entah dari mana pada suatu saat dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Serangan telapak tangan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah telapak raungan naga Limuran yang dikuasainya, dipenuhi kekuatan ilahi. Kekuatan ini begitu kuat sehingga mengunci ruang dalam jangkauan telapak tangan, mencegah kultivator tersebut berteleportasi dan memaksanya untuk menahan serangan secara langsung. Kultivator tahap akhir tubuh ibel ini tidak sempat berbalik, tetapi ia bereaksi sangat cepat. Dengan pikiran, ia segera memanggil perisai emas gelap untuk melindungi dirinya di belakangnya. Bang! Telapak tangan Limuran menghantam perisai, langsung menghancurkannya. Sisa kekuatan telapak tangan menghantam punggung kultivator ibel. Hanya terdengar suara embusan pelan, dan tubuh kultivator ibel terguncang oleh kekuatan dahsyat itu, berubah menjadi kabut darah, dan hancur total. Tubuh Limuran telah pulih, tetapi kekuatan telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kultivator biasa. Para pembudidaya ibel lainnya melihat rekan-rekan mereka ditelan dan dibasmi secara misterius oleh ular piton ungu, dan melihat pemimpin mereka dihancurkan sepenuhnya oleh telapak tangan musuh. Mereka begitu ketakutan sehingga kehilangan semangat juang dan segera melarikan diri ke segala arah. Lagi pula, mereka adalah kultivator tahap tubuh ibel, dan kemampuan melarikan diri mereka cukup bagus. Dua di antara mereka bahkan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Limuran sedikit mengernyit saat melihat ini, tetapi tidak mengejarnya. Jika kekuatannya telah pulih sepenuhnya dan mencapai puncaknya, mungkin tak satu pun dari orang-orang ini akan bisa melarikan diri dan semuanya akan mati di sini. Namun, ia baru memulihkan setengah dari kekuatannya. Mungkin tak sulit untuk mengejar dua atau tiga dari mereka, tetapi mustahil untuk memburu mereka semua. Selama satu orang lolos, beritanya akan bocor, jadi tidak banyak perbedaan antara beberapa orang yang lolos dan satu orang yang lolos. Limuran tidak ingin membuang-buang mana terlalu banyak, jadi dia tidak mengejar mereka. Pak Tua Sun tercengang oleh pemandangan ini. Wajah Sun Zongyu pucat pasi. Ia juga ingin melarikan diri,
Tetapi sayangnya, ia hanyalah seorang kultivator tahap Yuan Shen. Kemampuannya untuk melarikan diri jauh lebih rendah daripada para kultivator tahap tubuh ibel. Jika ia mencoba melarikan diri, Limuran akan dengan mudah mengejarnya. Kau mengkhianatiku. Limuran menatap Sun Zongyu dengan dingin, dengan niat membasmi di matanya. Sun Zongyu berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan, aku pantas mati. Aku dibutakan oleh keserakahan dan kehilangan akal sehatku sesaat. Aku mohon padamu, senior, ampuni nyawaku yang tak berharga ini. Nyawaku yang tak berharga ini tidak layak untuk seorang guru sepertimu. Lelaki tua itu segera terbang maju dan berlutut, berkata, Senior Li, saya telah bertindak bodoh dan membuat kesalahan besar yang tak termaafkan. Saya mohon Anda mempertimbangkan pengabdian saya yang sungguh-sungguh selama 6 bulan terakhir dan izinkan saya menukar hidup saya dengan hidup Anda. Saya akan menggunakan hidup saya untuk menyelamatkan hidup Anda. Limuran mendesah pelan. Pak Tua Sun bukanlah orang bodoh. Ia tentu saja mengerti bahwa Sun Zongyu telah mengkhianati ayahnya dengan cara yang sama seperti ia mengkhianati Limuran. Namun, Pak Tua Sun masih rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menggantikan hukuman Sun Zongyu. Hanya orang tua atau kerabat dekat yang bisa melakukan hal seperti itu. Betapa menyedihkannya orang tua di dunia ini. Limuran bukanlah orang yang tidak berperasaan. Terlebih lagi, berita itu telah bocor. Membasmi Sun Zongyu tidak ada artinya selain melampiaskan amarahnya. Demi kebaikan rekan Daois Sun, aku akan mengampuni nyawamu. Kata Limuran, namun, kau bisa lolos dari hukuman mati, tapi kau tak bisa lolos dari hukuman seumur hidup. Kalau aku tak memberimu pelajaran, aku khawatir kau tak akan ingat apa yang terjadi hari ini. Setelah mengatakan itu, Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Cahaya putih cemerlang menyambar dan langsung mengenai Sun Zongyu. Sun Zongyu terkejut. Ia secara naluriah menggunakan cahaya sihir pelindung untuk melawan, tetapi cahaya putih itu dengan mudah menembus cahaya sihir pelindungnya dan langsung masuk ke alisnya. Ini adalah segel hukuman ilahi, sebuah metode penyegelan kesadaran ilahi. Biasanya, metode ini tidak berpengaruh. Namun, setiap 7 hari, segel hukuman ilahi ini akan aktif, secara langsung merangsang kedalaman kesadaran ilahi sang kultivator, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, tanpa ada cara untuk meredakannya. Tanpa bantuan seorang ahli tingkat Mahayana yang ahli dalam metode spiritual, Sun Zongyu akan menanggung siksaan ini seumur hidupnya. Mengingat latar belakang kultivasinya, bagaimana mungkin ia bisa diselamatkan oleh seorang ahli tingkat Mahayana? Oleh karena itu, batasan ini sudah cukup untuk menyebabkan Sun Zongyu menderita luar biasa. Lebih lanjut, dengan rasa sakit yang sering dan intens ini mengganggu, Sun Zongyu tidak dapat bermeditasi untuk waktu yang lama, dan kemajuan kultivasinya di kehidupan ini akan terhenti. Kau sendiri yang menanggung akibatnya. Dengan segel hukuman ilahi ini, aku tidak takut kau tidak akan belajar dari kesalahanmu. Limuran mendengus dingin, lalu segera menghilang di hadapan ayah dan anak keluarga Sun. Di bagian selatan pegunungan emas ajaib, di cekungan yang cukup luas, dibangun serangkaian istana megah. Di salah satu aula, seorang pemuda dari keluarga bangsawan sedang menerima laporan dari 7 atau 8 bawahan yang panik. Apa? Pemuda itu terkejut mendengarnya. Ia berdiri dan berkata dengan takjub, kalian sudah menjadi pengawal elit istana ini. Lebih dari 10 orang dari kalian diutus bersama-sama, dipimpin oleh Master Si yang berpengalaman, namun kalian dikalahkan oleh seorang kultivator di tahap tengah tubuh ibel. Benar, kata seorang bawahan dengan tatapan ngeri yang masih tersisa, orang itu hanya menggunakan satu jurus, pedang ungu yang khasiatnya tak terpahami. 3 rekan Taois kita terbasmi saat pedang ungu itu dilepaskan. Dan dia dengan mudah menembus penghalang emas ajaib yang telah kita bangun bersama, dan membasmi kepala Balai Si hanya dengan satu tebasan. Jika kita tidak segera berpencar, kita pasti sudah musnah di tempat. Ini sungguh perbedaan kekuatan, bukan tanda kelemahan. Tuan Muda Kedua, mohon maafkan ketidakmampuan kami. Wajah Tuan Muda Kedua berubah ketika mendengar ini, dan dia bergumam, hanya dengan satu pedang dan satu telapak tangan, dia mengalahkan lebih dari selusin penjaga elit. Kekuatan supernatural orang ini sungguh tak terduga. Para master tahap tubuh ibel teratas dari sekte-sekte besar mungkin tidak lebih baik darinya. Setelah ragu sejenak, ia berkata, kalian tidak bersalah atas hal ini. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Kembalilah ke rumah kalian dan pulihkan diri. Tanpa perintahku, sebaiknya kalian tidak meninggalkan rumahku. Aku akan mengirimkan beberapa ramuan berkualitas tinggi untuk membantu kalian menenangkan pikiran. Ya, para penjaga merasa lega ketika mereka melihat Tuan Muda Kedua tidak menyalahkan mereka. Penjaga Liu, tolong tunggu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Tuan Muda Kedua tiba-tiba memanggil salah satu dari mereka. Seorang penjaga setengah baya di tahap tengah tubuh ibel menanggapi dan tetap tinggal, sementara penjaga lainnya pergi. Apa instruksi Tuan Muda Kedua? Tanya penjaga Liu.
Tuan muda kedua berkata, di antara semua pengawal keluarga Mian saya, pengawal Liu adalah yang paling lama bersama saya dan merupakan orang kepercayaan saya yang paling terpercaya. Oleh karena itu, saya hanya bisa membiarkan pengawal Liu melakukan ini. Saya yakin pengawal Liu tidak akan mengecewakan saya. Penjaga Liu berkata, Tuan muda kedua, tolong beri saya perintah. Saya akan menembus api dan air tanpa ragu. Tapi orang itu terlalu kuat, dan saya khawatir saya tidak akan mampu melakukannya. Tuan muda kedua tersenyum tipis dan menyela, aku tidak memintamu untuk memburu orang itu. Masalah ini harus dirahasiakan. Karena situasinya mendesak, tidak semua penjaga yang terlibat adalah ajudan kepercayaanku. Beberapa dari mereka kemungkinan akan melayani saudaraku. Dan aku tidak ingin saudaraku tahu tentang kemunculan tanda Ibel Surgawi. Apa maksud Tuan muda kedua? Penjaga Liu terkejut ketika mendengarnya dan diam-diam menebak sesuatu. Tuan muda kedua mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan membasmi semua orang. Lakukan dengan bersih dan jangan meninggalkan jejak, kata Tuan muda kedua. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin dan tidak akan menyusahkan Anda, Tuan. Kata penjaga Liu dengan suara rendah. Bagus sekali, Tuan muda kedua mengangguk. Aku harus melakukan perjalanan jauh. Kau bisa memanfaatkan waktu ini untuk bertindak. Pergi jauh. Apa yang akan dilakukan Tuan muda kedua? Apakah dia butuh bawahanku untuk menemaninya? Tanya penjaga Liu. Tuan muda kedua mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, jangan bertanya hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Jika aku butuh bantuanmu, aku akan memberi tahumu. Ya, aku terlalu banyak bicara. Penjaga Liu terkejut dan tak berani berkata apa-apa lagi. Kota Duanjin adalah kota terbesar di dekat pegunungan emas Ibel. Kota ini juga merupakan lokasi pasar kultivasi abadi yang paling makmur, tempat para kultivator tingkat tinggi berkumpul di dekatnya. Kuai Xuan adalah kedai teh sederhana di kota pasar. Bisnisnya tidak terlalu ramai. Bahkan di hari pertama setiap bulan, hari tersibuk di kota pasar, kedai itu seringkali sepi, hanya dengan 3 atau 5 tamu. Hanya sesekali beberapa biksu, yang bertemu teman lama di kota pasar, datang ke sini untuk mengobrol santai. Suatu hari, seorang biksu muda masuk ke toko. Meskipun tampak muda, ia memiliki basis kultivasi yang tangguh, sudah mencapai tahap pertengahan tubuh Ibel. Lebih lanjut, ia memancarkan aura kewibawaan yang luar biasa, dan jubahnya terbuat dari satin halus yang ditenun dari sutra laba-laba berusia 10.000 tahun. Jubah-jubahnya tidak hanya mampu menahan mantra dan kekuatan magis yang kuat, tetapi bahkan pedang dan senjata magis biasa pun tidak dapat menembusnya. Dilihat dari penampilannya saja, setiap kultivator dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman dapat mengetahui bahwa pemuda ini adalah pemuda dari keluarga terkemuka. Tuan Mian ada di sini. Tamu yang langka, silakan masuk ke aula dalam dan mengobrol. Penjaga toko itu sekilas mengenali anak laki-laki ini. Ia adalah putra kedua dari keluarga kultivator abadi yang bergengsi di dekat sini. Statusnya memang jauh lebih tinggi daripada kultivator biasa. Tuan muda kedua berjalan memasuki aula dalam tanpa ragu. Penjaga toko bertanya, Tuan muda Mian, Anda ingin teh premium jenis apa? Kami punya teh baru, mohon dihargai. Berhenti bicara omong kosong. Tuan muda kedua mengerutkan kening dan berkata, bukan itu tujuanku datang ke sini. Yang kuinginkan adalah kepuasan balas dendam. Senang sekali bisa menyelesaikan masalah. Raut wajah penjaga toko berubah serius setelah mendengar ini, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda kedua, mohon tunggu sebentar. Kami akan segera memberitahu para kultivator Sekte Tianzu. Tuan muda kedua mengangguk dan menunggu di aula dalam sebentar. Karena cemas, ia tak bisa tenang dan mondar-mandir di aula dalam. Mengapa dia belum datang? Gumam Tuan muda kedua. Setengah batang dupa kemudian, pemilik toko membawa seorang lelaki tua bertubuh pendek ke aula dalam. Lelaki tua itu tidak hanya tampak menyedihkan, tetapi juga kesulitan berjalan, pincang. Namun, kultivasinya tidak buruk, dan ia berada di tahap akhir tubuh Ibel. Cacat fisik biasa bukanlah masalah bagi para kultivator abadi tingkat tinggi dan dapat dengan mudah diperbaiki. Namun, pria tua ini memiliki cacat pincang, yang jarang terjadi di dunia kultivasi abadi. Pria tua itu sepertinya menyadari keterkejutan di raut wajah tuan muda kedua, dan ia terkekeh, merendahkan diri, aku pernah bertemu musuh yang tangguh. Meskipun aku cukup beruntung untuk membasminya, aku diracuni oleh bisanya dan hampir kehilangan nyawaku. Meskipun aku dengan susah payah mengeluarkan racun dari tubuhku, butuh waktu terlalu lama, dan salah satu meridian kakiku hancur total. Kecuali aku mengambil alih tubuh baru, bahkan seorang kultivator Mahayana pun tidak akan mampu memperbaikinya. Jadi begitulah. Jangan kaget, rekan Taois. Kata tuan muda kedua. Ia selalu berbicara dengan nada merendahkan di depan kultivator lain, tetapi di depan lelaki tua yang tak menarik perhatian ini, ia tak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat.
Ini hanya karena identitas pihak lain, seorang biksu dari Sekte Tianzu. Hanya 3 kata Tianzumen sudah cukup untuk membuat sebagian besar kultivator di benua Xuanbian mengubah ekspresi mereka dan panik. Sebenarnya, Sekte Tianzu bukanlah sekte besar. Jumlah praktisinya sedikit, kabarnya hanya beberapa ratus orang. Mereka juga cukup tertutup, tidak memiliki benteng atau tempat kultivasi yang berharga. Para praktisi sekte ini juga sangat tertutup, dan kedai teh ini adalah satu-satunya penghubung Sekte Tianzu dengan dunia kultivasi di dekatnya. Para kultivator Sekte Tianzu tidak bergantung pada pendudukan deposit mineral dan sumber daya budidaya lainnya untuk beroperasi. Bisnis mereka hanyalah membasmi orang. Dengan kata lain, Tianzumen adalah sekte pembasmi. Konon, sekte ini sangat terkait dengan beberapa kekuatan besar. Tanpa dukungan rahasia dari kekuatan-kekuatan besar ini, sekte seperti Sekte Tianzu tidak akan ada selama ribuan tahun, dan ketenarannya tidak akan berkembang. Ini Tuan Su, pengurus Sekte Tianzu, dan ini Mian Tianfang, putra kedua keluarga Mian. Setelah pemilik kedai teh memperkenalkan mereka, ia meninggalkan aula dalam sendirian. Pak Tua Su mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum, dengan sumber daya keuangan keluarga Mian, mereka memang memenuhi syarat untuk meminta sekte kita bertindak. Saya ingin tahu, siapa yang ingin dihadapi Tuan Muda kedua? Mungkinkah saudaramu? Konon ayahmu akan segera memilih penerus. Ketiga Tuan Muda keluarga Mian semuanya memiliki peluang, tetapi Tuan Muda tertua dan Tuan Muda kedua memiliki peluang terbesar. Jika Tuan Muda tertua tersingkir, Tuan Muda kedua mungkin bisa mewarisi tahta. Ekspresi Tuan Muda kedua sedikit berubah, dan ia berkata, aku tidak menyangka Diakon Su tahu begitu banyak tentang keluarga Mianku. Namun, bukan itu tujuanku datang ke sini. Ayahku sangat teliti. Jika aku melakukan ini, beliau pasti akan mengetahuinya. Dengan begitu, aku tidak hanya tidak akan menerima warisan, tetapi juga akan dihukum oleh hukum keluarga. Orang yang ingin kubasmi adalah seorang kultivator di luar rumah Mian. Oh, tanya Pak Tua Su penasaran, keluarga Mian dianggap sebagai keluarga kultivasi yang hebat. Untuk menghadapi orang luar, Tuan Muda Mian bisa saja mengerahkan banyak penjaga di kediaman. Mengapa dia membutuhkan sekte kita sendiri untuk bertindak? Mungkinkah orang itu sangat kuat, dan para penjaga di kediaman Mian itu tidak berguna dan tidak bisa melakukan hal besar? Benar sekali, kata Tuan Muda kedua, kudengar apapun yang diemban Sekte Tianzu adalah misi yang bisa mereka selesaikan. Dan kekuatan manapun yang mampu membayarnya bisa mempercayakan Sekte Tianzu dengan tugas membantai musuh mereka. Itulah sebabnya aku datang ke sini hari ini. Aku ingin tahu apakah Sekte Anda bersedia menerima tugasku. Pak Tua Su mengangguk pelan mudah saja mengatakannya. Tolong beritahu aku dulu tentang identitas, tingkat kultivasi, dan kekuatan umum musuhmu. Tuan Muda kedua berkata, pria itu bermarga Li, identitasnya tidak diketahui, dan dia berada di tahap tengah tubuh Ibel. Kekuatannya luar biasa dahsyat. Dalam 2 gerakan, dia membasmi 4 kultivator setingkat dan menakuti 8 lainnya. Hah, seru Pak Tua Su kaget, nadanya kini dipenuhi kegembiraan. Dia mengalahkan beberapa lawan kuat selevel hanya dengan 2 jurus. Sepertinya kekuatan orang ini jauh melebihi rekan-rekannya. Dia ahli tingkat atas di tahap tubuh Ibel. Di mana dia sekarang? Setengah jam yang lalu, dia bertarung di kota besi Ibel. Sekarang, sepertinya dia sudah menghilang, kata Tuan Muda kedua. Pak Tua Su terkekeh mendengarnya. Baru setengah jam berlalu, tidak terlalu lama, cukup lama bagi kami untuk melacaknya. Kami telah melakukan ini selama ribuan tahun, dan telah membangun reputasi yang memuaskan klien kami. Bukan hanya karena para pembasmi yang kami kirim kuat dan selalu menyelesaikan misi mereka, kami juga memiliki mata-mata di seluruh benua Xuanbian. Selama Tuan Muda kedua memberikan beberapa informasi spesifik, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap. Jadi, keluargamu telah menerima tugas ini. Tanya Tuan Muda kedua dengan gembira. Benar, kita akan mengambilnya, kata Pak Tua Su dengan sungguh-sungguh, namun, targetnya cukup kuat, jadi kita harus mengirim seorang pembasmi yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar pembasmi, jadi harganya tentu saja tidak murah. Meminta Sekte Tianzu melakukan sesuatu itu tidak murah. Tanya Tuan Muda kedua, saya ingin tahu berapa biayanya. Pak Tua Su melaporkan sebuah angka yang membuat mata Tuan Muda kedua terbelalak. Banyak sekali. Ini setara dengan seluruh kekayaan 10 kultivator Dewa Ibel tahap akhir. Pak Tua Su tersenyum dan berkata, secara relatif, jauh lebih mudah membasmi 10 kultivator Dewa Ibel tingkat akhir biasa. Kalau tidak, Tuan Muda kedua tidak akan menemukan sekte kita. Harga ini sangat wajar, sebaiknya Anda pertimbangkan baik-baik. Jika Anda setuju, bayar deposit 30% di muka, dan sisanya 70% akan dibayarkan setelah misi selesai. Hanya 30% uang muka. Tuan Muda kedua terkejut. Kalau memang begitu, uang mukanya tidak akan terlalu besar.
Tentu saja, kata Pak Tuasu, dengan sumber daya keuangan keluarga Mian, bahkan jika kita hanya membayar deposit 10%, itu tidak akan jadi masalah. Lagi pula, selama ribuan tahun terakhir, tidak ada klien yang berani gagal membayar utang Sekte Tianzu. Kalaupun ada, dia pasti sudah mati. Tuan muda kedua merenung sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu aku setuju. Tapi, aku punya satu permintaan kecil. Setelah ini selesai, aku ingin tubuh orang itu tetap utuh. Pak Tuasu tersenyum dan berkata, tidak masalah. Sekte kami menawarkan sejumlah layanan tambahan. Jika kau ingin melihat musuhmu terbasmi dengan mata kepalamu sendiri, kau hanya perlu membayar tambahan 20% jika kau ingin mendapatkan tubuh musuhmu. Kau perlu membayar tambahan 30% jika kau ingin mendapatkan semua kekayaan dan harta musuhmu, biayanya akan berlipat ganda. Sedangkan untuk memusnahkan seluruh keluarga musuh, biaya tambahannya akan berlipat ganda hingga beberapa kali lipat harganya, tergantung pada jumlah orang dan tingkat kultivasi mereka. Baiklah, aku akan membayar 30% lebih banyak. Tuan muda kedua menjawab tanpa ragu. Semakin cepat ini dilakukan, semakin baik. Kira-kira butuh berapa lama bagi keluargamu untuk menyelesaikannya? Tanya Tuan muda kedua. 3 tahun, kata Pak Tuasu, kalau lebih dari 3 tahun tapi kurang dari 10 tahun, sekte kami akan mengurangi biayanya sebesar 30%. Kalau komisi selesai setelah 10 tahun, kami hanya akan mengenakan setengahnya. Kalau masih gagal setelah 100 tahun, kami akan mengembalikan uang jaminan 3 kali lipat. Tuan muda kedua mengangguk puas. 3 tahun sudah cukup cepat. Selama aku bisa mendapatkan jenazah orang ini dalam 20 tahun, posisi pewaris akan menjadi milikku. Silakan minta Tianzumen untuk merahasiakan masalah ini, kata Tuan muda kedua. Tentu saja, kata Pak Tuasu, ketika kami menerima komisi, Sekte Tianzu kami tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang klien. Sekalipun misinya tidak dapat diselesaikan, kami akan mengembalikan uang muka 3 kali lipat dan merahasiakannya. Saya yakin Tuan muda kedua telah mendengar tentang reputasi sekte kami di bidang ini. Tentu saja aku percaya pada Sekte Tianzu, kalau tidak, aku tidak akan datang ke rumah kita. Kata Tuan muda kedua. Ia mengeluarkan setumpuk kristal ajaib dari tangannya dan menambahkan beberapa harta karun. Kristal ajaib yang kubawa tidak cukup. Harta dan material ini sangat berharga. Aku akan menggunakannya sebagai jaminan terlebih dahulu. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan melunasi semua biayanya, kata Tuan muda kedua. Pak Tuasu tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, keluarga Mian kaya dan berkuasa. Kami tidak takut Tuan muda akan melarikan diri. Jika dia benar-benar melarikan diri, kami juga akan menagih utang buruk ayahmu ini. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari keluarga bangsawanmu dengan sabar. Tuan muda kedua membungkuk dan berkata, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Pak Tuasu menyeringai muram, aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Setelah Tuan muda kedua pergi, Pak Tuasu menepuk-nepuk kakinya yang pincang dengan lembut dan bergumam dalam hati, sudah lama aku tidak berolahraga. Mungkinkah aku menerima tugas penting? Haruskah aku sendiri yang melaksanakannya kali ini, atau haruskah aku melaporkannya kepada sekte dan meminta mereka mengirim pembasmi bayaran lain? Peringkat saya sudah berada di kisaran 80 di Killer Rankings selama bertahun-tahun. Bukankah sudah waktunya untuk terobosan? Kota Moti yang sebelumnya tidak dikenal hanyalah tempat berkumpulnya para kultivator tingkat rendah dan menengah. Namun, pada hari itu, lebih dari selusin master di tahap tubuh Ibel datang ke sini dan mengepung Gua Sun Laotou, seorang lelaki tua ternama di kota itu. Para pendeta yang tidak ada hubungannya di kota itu bersembunyi di rumah-rumah besar mereka sendiri dan tidak berani keluar, atau melarikan diri jauh dan tidak berani mendekat sama sekali. Dari kejauhan, beberapa orang melihat pertarungan sengit antara mereka, tetapi pertarungan itu segera berakhir. Sekitar selusin kultivator tewas atau melarikan diri, dan kultivator misterius yang bertarung dengan mereka juga menghilang. Bahkan ayah dan anak keluarga Sun pun segera meninggalkan kota Moti. 2 atau 3 jam kemudian berlalu, ketika semua orang mengira semuanya tenang dan sedang berdiskusi dengan tenang tentang apa yang telah terjadi, tiba-tiba beberapa orang asing dengan tingkat kultivasi yang tak terpahami datang ke kota. Orang-orang asing ini jelas juga berada di tahap tubuh Ibel. Para kultivator di kota merasakan aura kuat mendekat dari jauh dan mulai bersembunyi. Mereka yang pemalu bahkan meninggalkan kota Moti begitu saja dan tak pernah kembali, menjauh dari tempat penuh masalah ini. Para biksu aneh ini semuanya mengenakan jubah hitam dan jubah panjang hitam yang menutupi wajah mereka. Mereka juga tampaknya menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan napas mereka, sehingga sulit bagi orang untuk mengingat mereka melalui napas mereka. Menurut petunjuk yang diberikan klien, target berkelahi di sini sekitar 3 jam yang lalu. Kata salah satu biksu berjubah hitam. Suaranya milik Pak Tuasu, yang bertemu dengan putra kedua keluarga Mian di Kuai Yixuan dan mengambil alih tugas tersebut.
3 jam tidak terlalu lama, kata seorang kultivator dengan suara berat. Namun, dia menyerang terlalu cepat. Dengan hanya 1 atau 2 gerakan, dia meninggalkan aura yang sangat sedikit, sehingga sulit dilacak. Itu belum tentu benar. Suara seorang perempuan terdengar dari seorang biksu berjubah hitam yang relatif ramping. Ternyata ia seorang biksu perempuan. Kultivator perempuan itu berkata, klien pernah mengepung target di luar gua ini, yang berarti target pernah berlatih di sini sebelumnya. Selama dia berlatih di sini dalam waktu yang lama, dia akan meninggalkan banyak aura, cukup bagi lebah dewa pembasmi untuk melacaknya. Sambil berbicara, kultivator wanita itu mengeluarkan seekor gu kecil seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya dan berkata lembut, lebah pembasmi ini adalah serangga gu unik yang hanya ada di sekte kami dan tidak mudah dibudidayakan. Lagi pula, seekor lebah pembasmi hanya bisa mengidentifikasi dan melacak satu aroma seumur hidupnya, jadi setelah digunakan, ia akan hancur. Aku harus mengorbankan seekor lebah pembasmi hanya untuk melacak targetku, dan aku sungguh enggan melepaskannya. Pak Tuasu berkata, jika peri racun enggan, maka biarkan aku melakukannya sendiri kali ini. Itu tidak akan berhasil, kata kultivator wanita itu sambil tertawa manis. Hadiah untuk misi ini cukup tinggi. Yang lebih penting, menyelesaikan misi seperti ini, melawan para ahli tingkat atas, akan meningkatkan posisimu di papan peringkat. Seiring peningkatan peringkatmu, kamu tidak hanya akan menerima hadiah sekte harian yang lebih besar, tetapi kamu juga akan melihat peningkatan hadiah yang signifikan untuk misi-misi selanjutnya. Pak Tuasu berkata dengan nada kesal, kalau bukan karena aturan ketat sekte kita, aku sendiri yang akan mengemban misi ini. Aku tak menyangka setelah melaporkan hal ini kepada Ketua Aula Feng, beliau akan mengabaikan permintaanku yang kuat dan mengirim peri racun untuk menjalankan misi ini. Aku heran kenapa Ketua Aula Feng begitu bias terhadap peri racun. Peri racun tertawa dan berkata, mengapa, rekan Daoisu juga menganggap ini adalah pekerjaan yang menguntungkan. Tentu saja, kata Pak Tuasu, sekte kami memiliki mata-mata di seluruh benua Xuanbian. Tidak banyak kultivator tingkat atas di tahap tubuh Ibel, dan kami tahu setiap detail tentang mereka. Mengenai para kultivator yang berpotensi, kami juga mengawasi mereka dan membuat catatan terperinci. Kekuatan dipupuk seiring waktu. Para guru besar masa kini pastilah tokoh-tokoh berpengaruh di masa muda mereka, terkenal di mana-mana. Kini, seorang guru besar yang tak dikenal tiba-tiba muncul. Sebelumnya, ia tak dikenal, jadi bagaimana mungkin ia bisa lebih baik? Orang-orang seperti ini kemungkinan besar menemukan kesempatan tak terduga, tiba-tiba mengalami lonjakan kekuatan. Atau mungkin mereka memiliki kemampuan magis aneh yang tak dapat dilawan oleh kultivator biasa. Namun, mereka kurang berpengalaman melawan para master, dan pasti memiliki kelemahan dalam kesadaran spiritual, wujud fisik, dan kekuatan magis mereka. Jika mereka bertemu dengan seorang master sejati, mereka akan rentan. Namun, berdasarkan pengalamannya mengalahkan banyak kultivator dengan level yang sama, sekte kami bertekad untuk mengangkatnya ke peringkat ahli tingkat atas. Jika dia menyelesaikan misinya, dia tidak hanya akan menerima hadiah yang besar, tetapi peringkatnya juga akan meningkat pesat. Siapa yang tidak menginginkan pekerjaan sebagus itu? Umumnya, sayalah yang menerima tugas tersebut, dan jika seseorang bersedia bertindak, sekte akan memprioritaskannya. Tapi kali ini, Ketua Aula Feng jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Mungkinkah dia juga berselingkuh dengan peri racun? Ada sedikit rasa malu dalam kata-kata Pak Tuasu, tetapi Peridu sama sekali tidak marah. Ia malah terkekeh manis, kekuatan rayuanku bisa membuat para kultivator pria bergembira. Mereka yang pernah merasakannya tak akan pernah melupakannya. Maukah kau mencobanya, rekan Daoisu? Peringkatmu sedikit lebih tinggi dariku. Jika kau memberiku peringkat itu saja, aku bisa membiarkanmu merasakan kenikmatan yang bahkan membuat para dewa sejati iri. Pak Tuasu mendengus dingin, peringkat ini kuperoleh melalui pertarungan sengit demi pertarungan sengit. Jika peri racun ingin merebutnya, dia harus mengikuti aturan dan mengalahkanku dalam pertarungan peringkat sekte yang diadakan sekali dalam seabad. Sungguh tidak romantis, desah peri racun, namun, setelah aku menyelesaikan misi ini, aku mungkin tidak akan bisa meremehkan peringkat rekan Daoisu saat ini. Setelah meninggalkan kota Moti, Limuran langsung melemparkan jimat 1000 mil instan dan datang ke tempat yang jauh dari pegunungan emas Ibel. Orang-orang itu mengepung gua keluarga Sun begitu cepat, mereka pasti pasukan kultivasi abadi setempat. Selama aku menjauh dari pegunungan emas Ibel, orang-orang itu seharusnya tidak bisa melacak keberadaanku. Gumam Limuran dalam hatinya. Namun, untuk berjaga-jaga, ia menggunakan topeng kulit roh untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya. Selain itu, ia melewati kota kultivasi abadi besar kota Duanjin di dekat pegunungan emas Ibel dan pergi ke kota Sufeng yang lebih jauh. Dia berencana untuk membeli beberapa pil obat di kota Sufeng,
menyamarkan identitasnya, menyewa gua kelas atas untuk berkultivasi, dan kemudian bersembunyi di gua tersebut untuk berlatih. Kekuatannya saat ini hanya sekitar 50% dari kekuatan puncaknya, dan ia tidak mungkin membasmi semua biksu yang melarikan diri satu persatu. Jika ia melakukannya, fakta bahwa ia memiliki tanda ibel surgawi akan terungkap. Menurut catatan sejarah, kekuatan magis yang terkandung dalam tanda ibel surgawi cukup kuat, dan hanya kultivator tingkat Mahayana yang dapat benar-benar menyempurnakan dan mengendalikannya. Oleh karena itu, sebelum mencapai tingkat Mahayana, tanda ibel surgawi mungkin telah diambil oleh kultivator lain. Mencapai tingkat Mahayana bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat, sehingga Limuran masih harus menghadapi banyak kesulitan. Limuran berencana untuk mundur sejenak untuk berkultivasi, bukan hanya untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi setidaknya untuk memulihkan kekuatannya ke kondisi puncaknya, lalu muncul kembali di dunia kultivasi abadi untuk menemukan cara kembali ke benua tanduk kuning. Itu hanya karena dia belum memahami masalah tanda ibel surgawi sebelumnya. Dia sama sekali tidak memikirkan misteri tanda ibel ini, apalagi berpikir bahwa tanda itu begitu populer dan bahkan bisa diambil oleh orang lain. Kalau tidak, dia pasti sudah langsung memasang penghalang untuk mencegah ayah dan anak keluarga Sun mengkhianatinya. Dengan kekuatan suci Limuran, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjaga rahasia itu. Namun, menyesalinya sekarang akan sia-sia. Tugas yang paling mendesak adalah memulihkan kekuatan puncaknya sesegera mungkin. Limuran selalu berhati-hati, dan kali ini, menyadari bahwa ia sedang dalam masalah, ia bahkan lebih berhati-hati. Namun, ia perlu menggunakan beberapa eliksir dan bahan pembantu untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Jika tidak, latihan keras saja akan memakan waktu terlalu lama. Terlebih lagi, eliksir tingkat tinggi ini hanya dijual di pasar-pasar besar, itulah sebabnya Limuran harus datang ke kota Sufeng. Limuran berganti dengan jubah abu-abu hitam biasa dan jubah yang bisa menutupi wajahnya. Selain itu, ia telah mengubah penampilannya dan menyembunyikan napasnya. Dengan semua cara ini, aku khawatir selain Raja Roda Darah dan Peri Seribu Ilusi, tak seorang pun akan bisa mengenalinya. Limuran membeli beberapa eliksir di pasar. Meskipun eliksir tersebut umum untuk memulihkan ki, darah, dan esensi, ia tidak berani membeli terlalu banyak sekaligus, karena takut menarik perhatian. Ia membeli eliksir yang berbeda di toko yang berbeda berulang kali, sehingga kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian. Faktanya, banyak kultivator berpakaian seperti dirinya dan umum di pasar kota Sufeng yang ramai, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah hampir mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk ramuan tersebut, Limuran segera meninggalkan kota Sufeng. Ia menggunakan jimat 1000 mil instan dan teknik melarikan diri naga ajaib untuk tiba di suatu tempat bernama Lembah Yunfeng yang berjarak lebih dari 100.000 mil. Tempat ini kaya akan vitalitas alami, menjadikannya tempat suci untuk bercocok tanam. Lembah ini dikuasai oleh sekte besar bernama Sekte Yunfeng, yang telah membangun banyak gua di dalam lembah dan menyewakannya kepada para pembudidaya independen yang datang ke sini dengan harga yang tinggi. Siapapun yang mampu membayar dapat menyewa gua di lembah tersebut tanpa gangguan, terlepas dari latar belakang, tingkat kultivasi, atau asal-usul mereka. Inilah juga alasan utama mengapa Limuran memilih tempat ini. 3 hari yang lalu, ia terlibat duel di Pegunungan Emas Ibel 2 hari yang lalu, ia menyamarkan identitasnya dan muncul di kota pasar yang jauh di kota Sufeng kini, ia telah tiba di lembah Yunfeng yang bahkan lebih terpencil. Ketiga lokasi itu benar-benar berbeda dan tidak berhubungan. Sekalipun para kultivator di sekitarnya kuat, mereka mungkin tidak akan bisa melacaknya. Terlebih lagi, ia baru saja tiba di benua Xuanbian, dan kebanyakan orang di sana tidak tahu identitas asli Limuran. Setelah menyewa gua selama 20 tahun, Limuran merasa sedikit lega. Dia menata gua itu, menetapkan beberapa batasan tambahan, lalu berlatih dan memulihkan diri di dalam gua itu selangkah demi selangkah secara tertib, memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Benar saja, seperti dugaan Limuran, orang-orang itu tidak dapat melacak keberadaannya, dan latihannya di dalam gua itu sangat tenang dan stabil, tanpa ada seorang pun yang mengganggunya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa seorang pembasmi bernama Peri Racun, yang menduduki peringkat 100 teratas di Tianzumen, dengan cemas mencari keberadaannya di mana-mana. Suatu malam 2 tahun kemudian, Limuran berlatih dengan tenang di dalam gua seperti biasa. Di malam hari, kecepatan kultivasinya luar biasa, dan ia secara bertahap menguasai metode penggunaan tanda ibel surgawi. Ia menemukan bahwa setiap kali ia berlatih teknik atribut gelap di malam hari, tanda ibel surgawi akan aktif dan muncul. Pada saat ini, kekuatan sihir atribut gelap yang ia praktikkan akan sedikit meningkat. Sayangnya, Limuran hanya menguasai sebagian dari kemampuan Sutra Malam Gelap. Meskipun kekuatan magis yang terekam dalam kemampuan tersebut misterius, semuanya merupakan kekuatan magis yang dapat dikuasai oleh para kultivator di tahap tubuh sejati. Meskipun seiring peningkatan level kultivasi Limuran,
efek dari kekuatan magis ini menjadi semakin kuat. Bagaimanapun juga, kekuatan magis tersebut bukanlah kekuatan magis tingkat tinggi, dan kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Namun, teknik pedang atribut gelap teknik pedang tak terlihat yang diciptakan Jian Qi bersamanya telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa hari terakhir. Meskipun bukan teknik atribut gelap murni, melainkan terutama didasarkan pada ilmu pedang, teknik ini tetap merupakan teknik tingkat tinggi, dan kekuatan magis yang ditampilkannya lebih kuat. Selain itu, teknik ini juga dapat memanfaatkan kekuatan tanda ibel surgawi untuk sedikit meningkatkan kemampuan pedangnya. Setelah berlatih satu siklus besar, Limuran meninggalkan ruangan sunyi dan tiba di halaman terbuka di dalam gua. Di bawah cahaya bintang dan bulan, ia mengeluarkan pedang hitamnya dan berlatih teknik pedang tak terlihat. Pedang hitam itu aslinya redup, namun saat Limuran menghunusnya, pedang itu seakan menghilang dalam kegelapan malam, tetapi pedang itu dapat menghasilkan benang-benang pedang tak kasat mata yang tak terlihat dan sangat tajam, sehingga mustahil bagi musuh untuk bertahan melawannya. Kalau ada orang yang tidak mengetahui situasi saat ini, mereka akan mengira bahwa Limuran hanya memperagakan beberapa teknik pedang dengan tangan kosong, dan mereka tidak dapat melihat atau mendeteksi keberadaan pedang hitam itu dengan indera spiritual mereka. Setelah melakukan teknik pedang selama beberapa saat, Limuran tiba-tiba menggunakan teknik tembus pandang malam, yang memungkinkan sosoknya secara bertahap menyatu dengan malam di sekitarnya. Sesaat kemudian, sosoknya pun menghilang. Namun sayang, ketika ia mulai melancarkan jurus pedang, sosoknya yang samar muncul di udara, dan efek penyembunyiannya pun hancur. Sayang sekali, Limuran mendesah pelan. Teknik penyembunyian malam ini hanyalah teknik tingkat rendah dalam seni malam gelap. Meskipun setelah bertahun-tahun berlatih dan merenung, aku telah menguasainya dengan sempurna, tetapi begitu terlalu banyak mana atau kekuatan magis yang kuat digunakan, efek penyembunyian ini akan rusak dan melemah, mengungkap identitasku. Kalau tidak, seandainya aku memiliki teknik malam gelap tingkat tinggi yang dapat menyembunyikan seluruh tubuhku, dan menggabungkannya dengan teknik pedang gelap dan teknik pedang tak kasat mata ini, bukankah aku bisa muncul dan menghilang di malam hari dan membasmi musuh tanpa terlihat? Dalam imajinasi Limuran, jika dia memiliki teknik bersembunyi di malam hari yang hebat untuk menyembunyikan tubuhnya, dan kemudian menggunakan teknik pedang hitam dan pedang tak terlihat untuk menghadapi musuh, selama dia bertindak di malam hari, musuh mungkin akan mati di bawah pedangnya tanpa menyadarinya. Meskipun rangkaian keterampilan ini memiliki keterbatasan yang kuat dan hanya efektif di malam hari, keterampilan ini sangat berguna dan sulit untuk dilawan. Sejak memasuki dunia kultivasi abadi, Limuran selalu menyadari bahwa ia memiliki lebih banyak keunggulan di malam hari, dan ia juga tahu bagaimana memanfaatkan keunggulan ini dengan baik. Saat Limuran sedang berlatih, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah pintu gua yang tertutup. Seseorang datang. Limuran menyadari dengan indera kedewaannya bahwa seorang kultivator dengan aura kuat telah berhenti di luar guanya. Mungkin dia kebetulan lewat sini, pikir Limuran. Ia menyimpan keahliannya dan menunggu para kultivator di luar gua pergi sebelum melanjutkan latihannya. Tanpa diduga, lelaki itu tidak pergi, melainkan tetap berada di luar gua untuk beberapa saat, dan tiba-tiba melontarkan seberkas api, menghantam pembatas gua itu. Boom! Dengan suara keras, penghalang formasi 3 lapis yang sangat kokoh itu tiba-tiba hancur oleh api. Segera setelah itu, sebuah bayangan hitam melintas, dan seorang biksu ramping berjubah hitam melintas ke dalam gua Limuran dan muncul di hadapannya. Apa yang kau lakukan, rekan Taois? Tanya Limuran sambil mengerutkan kening. Kita tidak punya dendam satu sama lain, jadi kenapa kau menghancurkan guaku? Kalau kau suka gua ini, aku bisa memberikannya padamu dan menyewa yang lain. Meskipun dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya, dilihat dari fakta bahwa dia mampu menembus 3 lapis pembatasan di dalam gua hanya dengan satu gerakan, dia jelas bukan orang biasa. Jadi kau bersembunyi di sini. Suara lembut seorang wanita terdengar dari balik jubahnya. Peri ini sudah lama mencarimu. Wanita ini tak lain adalah peri racun dari Sekte Tianzu. Selama 2 tahun terakhir, ia telah berkelana jauh, mencari keberadaan Limuran. Ia tak menyangka Limuran tiba di tempat terpencil dan terpencil dalam waktu sesingkat itu, dan tetap menyendiri, yang membutuhkan usaha keras untuk akhirnya menemukannya. Jadi dia seorang kultivator wanita di tahap tubuh ibel akhir. Hati Limuran tergerak, dan ia bertanya dengan ragu, apakah peri itu salah paham? Aku belum pernah bertemu peri itu sebelumnya, jadi kurasa kami tidak punya dendam. Kenapa peri itu mencariku? Tentu saja tidak, cibir peri racun Siu, sekalipun peri ini salah, lebah dewa pembasmi tidak akan mengakuinya. Kau membuat peri ini mencari dengan susah payah, dan untuk melampiaskan amarahku, peri ini harus membuatmu merasakan sakit yang luar biasa. Wanita berjubah hitam itu hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba beberapa berkas cahaya menyambar dan beberapa penggarap tiba di luar gua. Apa yang terjadi?
Tanya salah satu kultivator. Orang ini tak lain adalah kultivator dari Sekte Yunfeng yang bertanggung jawab atas tempat ini. Mereka terkejut mendengar suara keras yang ditimbulkan peri racun saat ia melanggar larangan, jadi mereka semua bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Peri racun mengeluarkan token giok putih dari dadanya, melambaikannya di depan para biksu Sekte Yunfeng, dan berkata dengan ringan ketika Sekte Tianzu sedang berbisnis, mereka yang tidak ada hubungannya harus menjauh. Sekte Tianzu. Wajah Limuran berubah ketika mendengar ini dan dia terkejut. Sekte misterius ini, yang ditakuti di seluruh benua Xuanbian, terdokumentasi dengan baik dalam teks-teks kuno. Konon, tak seorang pun yang menjadi target Sekte Tianzu lolos tanpa cedera. Di balik Sekte Pembasmi yang sangat kuat ini, ada kekuatan misterius yang diam-diam mendukungnya, yang membuat Limuran cukup khawatir. Apa yang terjadi? Kenapa kita langsung diincar oleh Sekte Tianzu yang paling mengerikan begitu tiba di benua Xuanbian? Mungkinkah mereka tahu tentang pola Tianmo? Limuran mengerutkan kening. Mendengar ini, para kultivator Sekte Yunfeng juga terkejut. Pemimpin itu buru-buru berkata, kami tidak tahu kalian dari Sekte Tianzu, jadi kami pergi sekarang. Silakan lakukan sesuka kalian. Setelah mengatakan ini, para biksu Sekte Yunfeng itu segera berbalik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, menjauhi masalah tersebut. Limuran tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia bertanya, bagaimana mungkin aku, yang bukan siapa-siapa, bisa membuat teman-teman tahu dari Sekte Tianzu bertindak. Aku ingin tahu bagaimana aku bisa menyinggung Sekte kalian. Ini mungkin salah paham. Peri racun terkekeh dan berkata, di Sekte Tianzu, kami hanya peduli pada hasilnya, bukan alasannya. Karena peri ini datang kepadamu, itu berarti seseorang menawarkan harga tinggi untuk mengambil nyawamu. Mengenai siapa dia, aku tidak tahu. Lebih baik kau memikirkannya baik-baik sebelum kau mati. Sebelum tawa mereda, peri racun tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan cahaya putih keabu-abuan melesat ke langit. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi jaring laba-laba putih keabu-abuan raksasa, menutupi seluruh gua. Dengan jaring sebesar ini, kau tak akan bisa lolos malam ini. Kata peri racun dengan suara merdu. Kata-katanya penuh dengan niat membasmi, tetapi nadanya lembut dan halus, seolah seorang kekasih berbisik di telinganya. Limuran tersenyum tipis. Kalau aku mau pergi, aku pasti sudah pergi sejak lama. Karena kau punya cara untuk mengikutiku ke sini, bahkan jika aku kabur, kau pasti bisa terus melacak keberadaanku. Jadi, kalau aku ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, hanya ada satu cara membasmimu. Peri racun tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak. Sombong sekali. Ini pertama kalinya aku bertemu target sepertimu sejak aku memulai misi ini. Target lain sudah ketakutan setengah mati hanya karena menyebut Sekte Tianzu. Tapi aku tak pernah menyangka kau berani mengatakan akan membasmi kultivator manapun dari Sekte Tianzu. Cek-cek, kau benar-benar ahli tingkat atas di tahap tubuh ibel. Kekuatan sejatiku belum diketahui, tapi setidaknya kau cukup berani. Sambil tertawa dan berbicara, peri racun melambaikan lengan bajunya sedikit, dan aroma manis samar menyebar di sekitarnya. Aromanya seperti aroma tubuh seorang gadis muda, yang membuat orang-orang merasa bersemangat. Limuran menghirupnya dalam-dalam beberapa kali dan memuji, aroma yang sangat harum. Kalau aromanya seperti dia, aku yakin kamu pasti wanita yang sangat cantik. Mendengar ini, peri racun tertawa terbahak-bahak, aku tidak menyangka rekan Daois Li ternyata orang yang menyenangkan. Baiklah, hanya berdasarkan kata-kata ini, aku akan mengesampingkan kesulitan perjalanan selama 2 tahun. Akan kubasmi kau dengan cepat. Sebelum aku mati, bolehkah aku melihat wajah cantik peri itu? Tanya Limuran. Ia tampak santai, seolah sedang mengobrol dan tertawa bersama kekasihnya. Sepertinya ia belum pernah bertemu dengan pembasmi yang ditakuti dari Sekte Tianzu. Peri racun sedikit tertegun, lalu mengangguk karena kau berinisiatif untuk bertanya, peri ini akan mengabulkan permintaanmu. Setelah mengatakan itu, peri racun mengulurkan tangannya dan perlahan melepas jubahnya. Setelah kilatan cahaya ajaib, seorang wanita muda yang cantik muncul di hadapan Limuran, menatap Limuran dengan mata penuh kasih. Seolah ada daya hisap yang tak terbatas di matanya, yang membuat Limuran tak mampu mengalihkan pandangannya. Ia hanya menatap peri racun dengan tatapan kosong. Melihat ekspresi terkejut Limuran, peri racun merasa lega sepertinya misi ini lebih mudah dari yang aku duga. Tidurlah, targetku. Kau sudah menghirup begitu banyak gas beracun dan pasti sangat lelah. Sekarang waktunya tidur. Suara peri racun lembut dan merdu, sangat merdu di telinga. Limuran tampaknya berada di bawah kendali yang tidak dapat dijelaskan dan benar-benar menutup matanya. Peri racun terkekeh, meraih lengan bajunya, dan mengeluarkan duri pendek berbentuk alis yang panjangnya hanya 7 inci. Peri racun hendak menggunakan duri pendeknya untuk mengakhiri hidup Limuran,
tetapi Limuran tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke arah peri racun. Peri racun, yang menatap Limuran tanpa berkedip, berteriak ketika melihat tatapan ini. Matanya terpejam rapat dan darah mengalir keluar dari ketujuh lubangnya, termasuk matanya. Ternyata kau tidak diracuni, kau juga tidak tersihir oleh pesonaku. Peri racun terkejut dan berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, Limuran tidak hanya sangat jernih, tetapi juga menggunakan kekuatan spiritualnya yang dahsyat untuk langsung menghancurkan pesona peri racun. Peri racun terkejut dan kekuatan spiritualnya terpukul hebat. Peri racun terkejut, tetapi ia mengambil inisiatif. Ia mengangkat tombak pendek di tangannya, dan tombak itu langsung berubah menjadi cahaya dingin dan melesat keluar. Cahaya dingin itu langsung menembus kehampaan, lalu tiba-tiba menembus kehampaan dan muncul di depan wajah Limuran, hanya sekitar 1 kaki dari dahinya. Dengan suara embusan ringan, cahaya dingin itu dengan mudah menembus kepala Limuran, tetapi tubuh Limuran hancur seperti gelembung, berubah menjadi titik-titik cahaya hitam. Peri racun terkejut lagi. Limuran menghilang tepat di hadapannya. Bukan hanya ia tak bisa melihat sosoknya, ia bahkan tak bisa bernapas untuk beberapa saat. Namun saat berikutnya, bayangan hitam melintas di suatu tempat puluhan kaki jauhnya, dan sosok Limuran muncul lagi. Limuran menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, menebas di udara, tetapi pedang hitam yang dipegangnya telah menghilang. Peri racun tidak berani gegabah dan segera membuka mulutnya dan menyemburkan token berbentuk kepingan salju bening seputih giok, yang berubah menjadi ukuran 10 kaki dan melindunginya di depannya. Akan tetapi, Limuran tidak menggunakan cahaya pedang atau energi pedang yang kuat, seolah-olah itu hanya untuk pertunjukan dan topeng kosong. Peri racun bukanlah seorang kultivator wanita biasa. Ia telah mengalami banyak pertempuran dan juga seorang kultivator dengan pengalaman bertarung yang kaya. Meskipun jurus pedang Limuran tidak berpengaruh, ia tidak berani meremehkannya, melainkan menjadi lebih waspada. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya, dan benang-benang pedang halus yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arahnya. Wajah peri racun berubah drastis. Dengan pikiran, token giok putih itu tiba-tiba terbelah menjadi 4 bagian, melindunginya dari segala arah. Lalu, meskipun tidak ada cahaya pedang atau energi pedang, tanda-tanda pedang halus muncul pada token giok putih ini, menimbulkan suara-suara pemotongan yang tajam dan menusuk. Peri racun merasakan hawa dingin di hatinya. Benang pedang tak kasat mata ini sulit dideteksi, namun sangat tajam. Jika mengenainya, akibatnya akan sangat fatal. Namun, benang pedang tak kasat mata itu terus mengalir, dan dalam sekejap mata, salah satu token runtuh, terpotong-potong oleh benang pedang tak kasat mata itu. Tubuh peri racun langsung berubah menjadi kabut merah muda dan menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul puluhan kaki jauhnya dan berbalik untuk melarikan diri. Meskipun pertarungan itu hanya berlangsung sesaat, kemampuan sihir Limuran membuatnya tak berdaya, dan teknik racun serta mantranya yang paling hebat pun sama sekali tidak efektif melawannya. Peri racun adalah seorang pejuang berpengalaman, dan hanya dalam 1 atau 2 gerakan, ia menyadari bahwa ia bukanlah tandingan Limuran. Jika ia tidak segera melarikan diri, ia berada dalam bahaya besar untuk dibasmi. Peri racun mendapatkan julukan ini karena kemampuannya yang luar biasa dalam memurnikan dan menggunakan racun. Terutama saat bertarung, ia dikelilingi oleh racun yang mematikan. Para kultivator biasa akan tanpa sadar teracuni dan kehilangan kemampuan untuk melawan jika mereka berada di dekatnya, bahkan untuk sesaat. Namun kini Limuran sama sekali tidak takut dengan racun anehnya, bahkan sengaja meneguknya beberapa kali. Setelah kehilangan kemampuan racunnya, kekuatan peri racun turun lebih dari 30% dan kemampuan sihirnya yang sama hebatnya juga dipatahkan oleh Limuran dalam satu gerakan. Kehilangan 2 kekuatan magis ini secara bersamaan, kekuatannya berkurang setidaknya setengahnya. Selain itu, setelah menyaksikan ilmu pedang tak kasat mata milik Limuran, peri racun tidak berniat untuk bertarung dan hanya ingin melarikan diri terlebih dahulu dan membiarkan sekte tersebut mengirimkan pembasmi yang lebih kuat. Namun, pada saat dia berteleportasi hingga puluhan kaki jauhnya, tiba-tiba seberkas cahaya terang menerobos kehampaan dan muncul di sampingnya. Ada sosok lain dalam cahaya kemerahan itu, dia adalah Limuran. Limuran mengangkat tangannya dan menamparkan. Telapak tangan ini tampak sederhana, tetapi angin telapak tangan bercampur dengan suara siulan seperti auman naga. Di bawah perlindungan kekuatan telapak tangan, kekosongan di sekitarnya sekokoh batu dan terkunci rapat. Peri racun hanya merasakan kekuatan mengerikan menghantam kepalanya bagai gunung. Kekuatan ini bahkan menghancurkan kehampaan di dekatnya, dan cahaya sihir pelindungnya pun semakin rentan. Ia ingin berteleportasi lagi, tetapi kehampaan di sekitarnya telah diblokir oleh kekuatan yang sangat besar. Tanpa melarutkan kekuatan besar ini, mustahil untuk melarikan diri dari sini. Adapun token giok putih, setelah diguncang oleh kekuatan besar, token itu hancur menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dengan suara keras. Bang!
Dengan suara pelan, peri racun yang putus asa tak mampu menahan kekuatan telapak tangan ini. Tubuhnya terguncang oleh kekuatan dahsyat itu dan langsung berubah menjadi kabut berdarah, lalu ia mati. Setelah membasmi peri racun, Limuran tidak repot-repot membersihkan lingkungan sekitar. Ia langsung duduk bermeditasi di tempat dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan mengembuskan kabut merah muda, dan wajahnya langsung menjadi jauh lebih merah. Limuran bergumam, racun aneh wanita ini memang kuat. Bahkan dengan cahaya sihir pelindung yang menghalanginya, racun itu masih bisa menembus tubuh tanpa disadari. Kalau bukan karena tubuhku yang kuat dan hampir kebal terhadap semua racun, mungkin akulah yang akan mati hari ini. Setelah Limuran menghembuskan gas beracun, ia mengumpulkan duri pendek dan harta karun lain yang ditinggalkan peri racun dan berkata, para pembasmi Sekte Tianzu memang cukup terkenal. Namun, kalian membuat dua kesalahan besar. Pertama, kamu seharusnya tidak mencoba merayuku dengan pesonamu. Kedua, kamu seharusnya tidak memilih melakukannya di malam hari. Limuran sedang memeriksa harta karun peninggalan peri racun. Cincin penyimpanannya juga sedikit terguncang oleh telapak raungan naga tadi. Meskipun hanya sedikit sisa kekuatannya, cincin penyimpanan yang kokoh itu tetap hancur. Sebagian besar harta karun di dalamnya hancur, dan sebagian kecil harta karun berserakan di mana-mana. Aku penasaran bagaimana dia bisa melacakku sampai di sini. Limuran mengerutkan kening dan bergumam dalam hati, kalau aku tidak tahu, meskipun aku terus bersembunyi, cepat atau lambat aku akan ketahuan oleh pembasmi lain. Limuran baru berada di benua Xuanbian untuk waktu yang singkat, dan selain insiden tanda ibel surgawi, ia tidak punya alasan untuk diburu. Oleh karena itu, ia dengan mudah menyimpulkan bahwa seseorang telah membayar mahal untuk menyewa para kultivator sekte hukuman surgawi untuk menghadapinya. Dia juga telah membaca beberapa catatan tentang gaya aksi sekte Tianzu dalam kitab-kitab klasik. Itu adalah pertarungan sampai mati. Selama mereka menjadi target sekte Tianzu, mereka akan memburu mereka sampai akhir. Bahkan jika beberapa target kuat membasmi para pembasmi sekte Tianzu yang membasmi mereka, sekte Tianzu akan mengirimkan pembasmi yang lebih kuat lagi untuk menyelesaikan misi. Melihat kekuatan finansial mereka yang cukup kuat, mereka bahkan meminta bantuan sekte Tianzu. Ini mungkin sulit diatasi. Limuran khawatir. Karena diincar oleh sekte Tianzu, ia tidak berani muncul secara terang-terangan di dunia kultivasi benua Xuanbian. Sebaiknya ia pergi dari sini sesegera mungkin. Jika ia tidak bisa pergi untuk sementara waktu, ia harus bersembunyi. Limuran tengah membolak-balik harta karun itu ketika matanya tiba-tiba tertarik oleh seekor gu kecil berbentuk bulat. Limuran mengenang bahwa ketika wanita ini muncul di depan guanya, ia memperhatikannya dengan indera kedewaannya. Saat itu, ia menyadari bahwa wanita itu sedang memegang cangkir gu seperti itu di tangannya. Meskipun cawan gu tersegel, Limuran hanya perlu menyentuh permukaannya dengan telapak tangan ajaibnya untuk menggunakan energi sejati dan kekuatan sihirnya yang kuat untuk mengikis segel tersebut. Dia tidak langsung membuka cawan gu, tetapi terlebih dahulu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidikinya. Hasilnya mengejutkannya, karena ia merasakan napas yang sangat familiar. Hei, bukankah ini napasku sendiri? Limuran membuka mangkuk gu dengan terkejut, dan tiba-tiba seekor lebah emas kecil melompat keluar, mencoba terbang. Namun, Limuran hanya meraih udara dengan kelima jarinya, dan sebuah kekuatan tak terlihat menyegel kekosongan di sekitar lebah itu dengan erat. Lebah emas itu berlari kemana-mana, tetapi tidak bisa terbang keluar dari jangkauannya. Limuran berkonsentrasi mengidentifikasi lebah emas itu dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan terkejut, lebah pembasmi dewa. Serangga beracun yang hampir punah. Ia mewarisi sebagian warisan tetua Tianji, termasuk beberapa teknik pembuatan gu tingkat tinggi. Dalam teks-teks yang berkaitan dengan serangga gu, terdapat referensi tentang lebah pembasmi langka ini. Lebah ini tidak dapat mengenali tuannya dan hanya dapat menyerap napas dari manusia binatang atau biksu manusia yang kuat sekali seumur hidupnya. Setelah menyerapnya, ia akan mengandalkan bakat nalurinya yang kuat untuk mencari sumber napas yang sama di tempat yang sangat jauh, dan tidak akan berhenti sampai mati. Kecuali pemilik aura mati, lebah pembasmi akan menyerap sedikit jiwanya yang tersisa. Baru setelah itu ia akan benar-benar dewasa dan beralih untuk kawin dengan Ratu Lebah, mati setelah beberapa hari kawin. Selama pemilik aura mati, lebah tersebut tidak dapat dewasa. Setiap kali lebah ini bereproduksi, ada periode pembasmian, makanya ia disebut Dewa Pembasmi. Ternyata dia menggunakan lebah pembasmi untuk melacak napasku. Limuran tiba-tiba menyadari. Dia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, lalu energi pedang tak terlihat melesat keluar, memotong lebah pembasmi itu menjadi beberapa bagian. Lebah pembasmi telah dilenyapkan. Kuharap Sekte Tianzu tidak bisa lagi melacak keberadaanku. Gumam Limuran,
Meskipun tempat ini adalah tempat suci untuk berkultivasi, sekarang telah menjadi tempat yang penuh masalah. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Sebaiknya kita pergi sekarang juga. Limuran hanya merapikan gua itu dan bergegas pergi. Tepat setelah terbang beberapa mil, Limuran tiba-tiba mendapat ide tidak. Aku sudah berlatih di gua ini selama 2 tahun, dan aura yang tersisa masih banyak. Jika Sekte Tianzu menemukan tempat ini, mereka bisa menggunakan lebah pembasmi lain untuk menyerap auraku dan terus melacak keberadaanku. Memikirkan hal ini, Limuran segera kembali dan mengorbankan beberapa jimat api peri, menghancurkan gua itu hingga berkeping-keping. Meskipun terdengar banyak suara, gua itu telah hancur total. Udara dipenuhi bau terbakar, yang seharusnya cukup untuk menutupi sisa napasnya. Limuran kemudian meninggalkan tempat ini dan menggunakan jimat 1000 mil instan untuk menghindari area ini dari jauh. Suatu hari kemudian, di kota pasar kota Duanjin, putra kedua keluarga Mian dengan gembira berjalan ke sebuah kedai teh bernama Kuaixuan. Sebelum ia sempat berbicara, penjaga toko itu maju dan berkata kepadanya, "Tuan muda kedua, silakan masuk ke aula dalam." Rekan Taoisu sudah lama menunggu. Baik, Tuan muda kedua segera mengikuti pemilik toko ke aula dalam, dan pemilik toko sendiri mundur. Tuan muda kedua membungkuk kepada Pak Tuasu, yang duduk memejamkan mata di aula dalam, dan berkata, apakah targetnya telah tercapai? Sekte Tianzu memang sangat terpercaya, telah mencapai ini dalam 3 tahun. Kali ini, saya juga membawa sisanya, tolong hitung, rekan Daoisu. Tidak perlu, Pak Tuasu mendesah pelan, melambaikan tangannya, dan berkata, ada sedikit kejutan kali ini. Target yang ditugaskan oleh Tuan muda kedua lebih kuat dari yang kami duga. Kami mengirim seorang kultivator yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar peringkat, tetapi dia terbasmi oleh target. Apa? Tuan muda kedua terkejut. Bahkan para pembasmi yang dikirim oleh klanmu pun terbasmi. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tuan muda kedua tiba-tiba terduduk di kursinya, raut wajahnya kecewa. Ia telah menunggu 2 tahun, akhirnya mendapat tanggapan dari Sekte Tianzu. Ia mengira misi besarnya telah tercapai, tetapi ia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Mungkinkah para pembasmi yang dikirim oleh sekte Anda terlalu ceroboh? Jadi, kata Tuan muda kedua dengan sedikit ketidakpuasan. Pak Tuasu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, Tuan muda kedua, apakah Anda menyalahkan sekte kami karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Aku tidak berani. Tuan muda kedua segera mengubah nadanya dan berkata, aku hanya ingin tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Keluargamu sudah menerima depositku, jadi kita tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Pak Tuasu berkata, ada ratusan pembasmi di Sekte Tianzu yang berada di atas tahap tubuh Ibel. Untuk masuk dalam 100 besar, mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa. Terlebih lagi, mereka semua berpengalaman dan telah menyelesaikan setidaknya 3 misi sendirian. Oleh karena itu, situasi yang dijelaskan oleh Tuan muda kedua sama sekali tidak ada. Hanya ada satu alasan untuk kegagalan ini, targetnya terlalu kuat. Sekarang, Tuan muda kedua, Anda hanya punya 2 pilihan. Pertama, melepaskan komisi, dan sekte kami akan mengembalikan 2 kali lipat depositnya. Mengenai bagaimana sekte kami akan menangani target di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan Anda, Tuan muda kedua, dan Anda tidak berhak ikut campur. Tuan muda kedua mengerutkan kening dan bertanya, apa pilihan lainnya? Pak Tuasu berkata, pilihan kedua adalah terus memburu target. Namun, kali ini, kita harus mengirimkan 20 pembasmi bayaran terbaik. Harga untuk ahli seperti itu jauh lebih tinggi daripada komisi sebelumnya. Seberapa tinggi? Tanya Tuan muda kedua. Biayanya 10 kali lipat dari yang terakhir, dan kita mungkin tidak akan mendapatkan tubuh yang lengkap. Kata Pak Tuasu. 10 kali. Wajah Tuan muda kedua berubah dan dia langsung berpikir keras. Ia memikirkannya matang-matang, tetapi masih enggan menyerah. Ia mengangguk dan berkata, baiklah. 10 kali lipat ya 10 kali lipat. Sisa uang yang kubawa kali ini akan kujadikan deposit tambahan. Untuk badannya, tidak perlu utuh, kepalanya saja sudah cukup. Pak Tuasu bertanya dengan ragu, Tuan muda kedua, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Mengingat sumber daya keuangan keluarga Mian, ini bukanlah jumlah yang kecil. Tuan muda kedua berkata dengan tatapan penuh tekad, asalkan aku mendapatkan tubuhnya, aku bisa mendapatkan seluruh keluarga Mian. Akun ini tentu saja sepadan. Baiklah, Pak Tuasu mengangguk pelan. Saya mengerti maksud Anda, Tuan muda kedua. Namun, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengenai masalah ini. Saya harus berkonsultasi dengan sekte. Silakan pergi ke kedai teh dan tuangkan sepoci teh wangi. Tunggu sebentar. Baik, Tuan muda kedua meninggalkan aula dalam dan menunggu di kedai teh. Dia merasa cemas dan menuangkan secangkir demi secangkir teh harum ke dalam mulutnya, tetapi dia tidak tahu seperti apa rasanya. Tak lama kemudian,
Ia pun menghabiskan seteko penuh teh wangi, tetapi tetap tidak ada gerakan. Setelah menunggu beberapa saat, Pak Tua Su akhirnya memintanya untuk bertemu dengannya. Bagaimana? Tanya Tuan Muda kedua dengan penuh harap. Pak Tua Su mengangguk dan berkata, Sekte telah mengirim kabar bahwa kami telah menerima tugas ini, dengan jangka waktu 20 tahun. 20 tahun tidaklah lama. Tuan Muda kedua mengangguk puas. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari keluargamu. Tuan Muda kedua meninggalkan sejumlah besar kristal ajaib lalu berpamitan. Pak Tua Su menyimpan kristal ajaibnya dan bergumam, aku tak pernah menyangka terakhir kali peri racun bergegas mengambil tugas, dia malah menyelamatkanku dari bencana. Peri racun dibasmi olehnya, dan dia bahkan tak bisa membalas pesan. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Kekuatan peri racun dan aku hampir sama. Jika aku bertindak, aku mungkin juga akan mati. Beberapa hari kemudian, seorang tamu tak diundang datang ke Kuai Ixuan. Ini adalah pria parubaya bertubuh kekar dengan kulit berwarna perunggu dan aura yang sangat kuat. Dia telah mencapai puncak tahap akhir tubuh Ibel. Ketika penjaga toko melihat orang ini memasuki kedai teh, dia hanya melirik sebentar dan kebetulan bertemu pandang dengan orang tersebut. Penjaga toko itu langsung terkejut. Tatapan mata pria itu yang penuh dengan niat membasmi begitu mengerikan sehingga ia tak berani menatap matanya. Ia buru-buru menundukkan kepala dan berkata, maaf, rekan Tao, apakah Anda di sini untuk minum teh atau mencari seseorang? Orang tua lumpuh Su, di mana dia? Tanya pria parubaya itu dengan tenang. Nada bicaranya tidak terlalu galak, tetapi membuat pemilik toko merasa sangat tertekan, seolah-olah dia akan berada dalam ancaman mematikan jika tidak mematuhi perintahnya. Teman Su sudah menunggu di aula dalam. Silakan ikut saya. Penjaga toko buru-buru memimpin jalan dan membawa pria parubaya itu ke aula dalam, lalu segera pergi. Dia pasti telah membasmi begitu banyak orang hingga mengumpulkan roh jahat yang begitu mengerikan. Penjaga toko itu berpengetahuan luas dan telah melihat banyak orang, tetapi di depan pria parubaya tadi, dia tidak berani bernapas. Bahkan setelah mengirim pria itu ke aula dalam, jantungnya masih berdebar kencang. Di aula dalam, ketika melihat pria parubaya itu, Pak Tua Su segera membungkuk hormat dan berkata, nama saya Sulame, saat ini berada di peringkat ke-81. Saya merasa terhormat bertemu dengan Master Yuansha. Dalam hal kultivasi, Pak Tua Su dan Yuansha keduanya berada di tahap akhir tubuh Ibel, tetapi Pak Tua Su sangat hormat padanya, secara implisit memperlakukannya sebagai junior. Yuansha sama sekali tidak sopan. Ia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, misi ini diterima oleh Yuan Mou. Yuan Mou datang ke sini khusus untuk mengambil lebah pembasmi dengan aura target. Pak Tua Su tersenyum dan berkata, dengan Tuan Yuansha yang bertindak sendiri, misi ini tentu akan mudah diselesaikan. Ini adalah lebah pembasmi cadangan dengan aura target yang telah dipersiapkan bawahanku sebelum peri racun menjalankan misi. Sambil berbicara, Pak Tua Su menyerahkan cawan gu bundar yang tersegel kepada Yuansha. Yuansha mengambil cangkir gu dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya tanpa melihatnya. Ia melirik Pak Tua Su dan berkata, kamu punya satu lagi di sana, kan? Ya, jawab Pak Tua Su, menurut aturan sekte, sebelum setiap misi atau pengejaran, seekor lebah pembasmi yang membawa aura target harus ditinggalkan sebagai cadangan. Dengan begitu, jika si pembasmi gagal menyelesaikan misi dan terbasmi, petunjuknya tidak akan hilang. Jadi, menurut aturan, sebelum peri racun beraksi terakhir kali, dan sebelum Tuan Yuansha menjalankan misi ini, saya akan meninggalkan cadangan lebah pembasmi ini. Yuansha mengangguk dan berkata, awalnya, kamu tidak perlu menyiapkan lebah pembasmi itu, kamu bisa menyelamatkan satu. Tapi karena kamu sudah melakukannya, lupakan saja. Pak Tua Su menimpali, Tuan Yuansha benar sekali. Seandainya saya tahu lebih awal bahwa Tuan Yuansha yang bergerak, saya tidak perlu membantu seorang lebah pembasmi. Tuan Yuansha adalah ahli peringkat ke-12 di papan peringkat, yang terkuat di antara kami para kultivator tubuh Ibel, kedua setelah para Master Mahayana. Konon, suatu kali, saat menjalankan misi, Tuan Yuansha tiba-tiba dihentikan oleh seorang Master Mahayana. Beliau tidak hanya membasmi target, tetapi juga lolos tanpa cedera. Kami sangat terkejut mendengar hal ini dan sangat mengaguminya. Aku tak percaya masih ada yang ingat masa-masa itu. Yuansha tersenyum kaku. Saat aku mencapai tingkat Mahayana, aku khawatir 5 posisi teratas dalam daftar peringkat, yang tak pernah berubah selama bertahun-tahun, akan berubah. Itu tidak bisa dihindari. Pak Tua Su mengangguk berulang kali, sangat setuju. Setelah Yuansha pergi, Pak Tua Su bergumam kaget, sepertinya sekte ini menanggapi masalah ini dengan sangat serius, bahkan mengirim Master Yuansha langsung untuk bertindak. Dia terang-terangan adalah salah satu dari 3 kultivator tubuh Ibel terkuat di seluruh sekte Tianzu. Dengan dia bertindak, kecuali lawannya adalah seorang Master Mahayana dengan kultivasi tersembunyi, itu pasti akan menjadi hal yang pasti. Namun,
Meskipun lawannya seorang ahli Mahayana, dengan kekuatan Guru Yuansha, saya khawatir dia bisa kembali dengan selamat dan memberitahu sekte itu. Dia tidak akan seperti peri racun, yang tidak menyampaikan informasi apapun. Kita bahkan tidak tahu tingkat kultivasi targetnya. Yah, mungkin sekte itu juga curiga bahwa targetnya adalah seorang kultivator Mahayana yang menyamar, jadi mereka mengirim seorang guru seperti Master Yuansha. Kalaupun itu masalahnya, dia pasti bisa mengetahuinya dengan jelas. Namun, mencapai tingkat Mahayana tidaklah mudah. Terlebih lagi, fenomena langit yang menakjubkan selama proses peningkatan tersebut cukup untuk menggemparkan seluruh dunia kultivasi abadi. Bahkan bagi seorang kultivator biasa, mustahil untuk mencapai tingkat Mahayana dengan tenang. Identitas target itu sungguh mencurigakan. Setelah merenung sejenak, Pak Tuasu tiba-tiba menggelengkan kepala dan berkata, apa gunanya memikirkan semua ini? Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menyelesaikan formalitas sederhana. Ngomong-ngomong, aku sungguh beruntung. Aku berhasil lolos dari bencana tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Konon, mereka yang selamat dari bencana besar akan diberkati di masa depan. Saya bertanya-tanya, apakah setelah lolos dari bencana ini, saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat Mahayana. Memikirkan hal ini, Pak Tuasu kembali mendesah, mencapai tingkat Mahayana bukanlah hal yang mudah. Misalnya, di antara 50 kultivator tubuh ibel teratas dalam daftar peringkat, setiap kultivator adalah yang paling maju di levelnya, masing-masing memiliki bakat luar biasa dan kekuatan magis yang menakjubkan. Namun, hanya segelintir dari mereka yang akhirnya dapat mencapai tingkat Mahayana. Seorang kultivator seperti saya, yang peringkatnya di luar 80 besar, mungkin mampu mendominasi kultivator biasa dengan level yang sama, tetapi peluang untuk maju ke tahap Mahayana sangatlah tipis. Saya berharap dalam beberapa tahun ke depan saya dapat menjalankan beberapa misi bergaji tinggi, menabung, dan menukarnya dengan beberapa bahan obat berkualitas tinggi dari sekte ini. Dengan begitu, saya akan memiliki kesempatan untuk bermeditasi dan berjuang mencapai tingkat Mahayana. Ia menepuk-nepuk kakinya yang pincang dengan lembut dan bergumam, jika aku dapat mencapai tingkat Mahayana, aku seharusnya dapat membangun kembali meridian kakiku dan menyembuhkan penyakit kakiku sepenuhnya. Suatu hari beberapa tahun kemudian, Limuran, yang sedang bermeditasi di sebuah gua terpencil, tiba-tiba merasakan perubahan halus pada dantiannya. Apa yang akan datang akhirnya akan datang. Limuran mengerutkan kening. Perubahan ini berasal dari rumput aneh di dantiannya. Menurut tanggalnya, rumput itu akan segera menumbuhkan daun ketiganya, dan Limuran juga akan mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Ketika kesengsaraan surgawi datang, ia hampir akan mengabaikan batasan pertahanan apapun. Oleh karena itu, meskipun Limuran telah memasang batasan taiksu di dalam gua untuk mengisolasi kesadaran ilahi, batasan ini akan menjadi tidak efektif ketika kesengsaraan surgawi terjadi. Artefak yang digunakan Limuran untuk membentuk batasan taiksu diperoleh dari peri Qianhuan. Batasan ini membutuhkan penggunaan teknik tingkat tinggi dari Sutra Taiksu untuk mengaktifkannya. Setelah terbentuk, diperlukan penggunaan batu roh berkualitas tinggi untuk memberikan vitalitas. Limuran tidak memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi dari dunia roh, jadi ia biasanya tidak mudah menggunakan batasan Taiksu. Namun, ia sedang diburu oleh Sekte Tianzu, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Saat ini, Limuran tidak ingin diburu lagi oleh para pembasmi Sekte Tianzu. Ia khawatir para pembasmi Sekte Tianzu akan dapat menggunakan aura mereka untuk melacaknya lagi, jadi setelah memindahkan guanya, ia segera memasang larangan Taiksu. Larangan Taiksu cukup misterius, sepenuhnya mengisolasi aura kesadaran ilahi. Dengan demikian, bahkan jika Sekte Tianzu masih memiliki lebah pembasmi yang telah menyerap auranya, mereka tidak akan dapat melacak lokasi persisnya. Entah Sekte Tianzu telah menyerah dalam pengejaran, atau karena mereka tidak dapat menemukan Limuran, kultivasi Limuran berjalan lancar selama beberapa tahun terakhir. Dengan bantuan berbagai ramuan dan material berharga, Limuran telah menggunakan tahun-tahun berharga ini untuk terus berkultivasi dan memulihkan diri, dan kekuatannya kini telah pulih hingga sekitar 80% dari puncaknya. Pada saat itu, rumput mulai menumbuhkan tunas baru dan daun ketiga akan segera tumbuh. Menurut adat, ketika daun-daun baru itu tumbuh, malapetaka surgawi akan datang. Limuran kini tahu bahwa rumput di dantiannya tidak sepenuhnya tak berguna, setidaknya rumput itu bisa menyelamatkannya di saat-saat paling berbahaya. Lebih jauh lagi, setiap helai rumput baru bisa menyelamatkannya sekali lagi. Jadi, kali ini, ketika rumput menumbuhkan daun baru dan menghadapi bencana, Limuran tidak lagi tertekan dan tak berdaya seperti dua kali sebelumnya. Sebaliknya, ia merasakan antisipasi. Gua Limuran terletak di sebuah ngarai terpencil dan tandus. Selain beberapa binatang ajaib, tidak ada kultivator lain di sekitarnya. Setelah melepaskan batasan Taiksu,
ia melihat awan gelap bencana berkumpul di atas ngarai, dan ia segera memanggil Xiao Lei. Xiao Lei, kamu harus bekerja keras lagi kali ini, kata Limuran lembut. Xiao Lei terus berputar di sekitar Limuran, sesekali mengeluarkan suara kicauan yang panjang dan jelas, tampak sangat gembira. Sejak mengikuti Limuran ke alam ibel, Xiao Lei tidak dapat meninggalkan surga Gua Langhuan untuk berkultivasi. Meskipun surga Gua Langhuan memiliki urat spiritual yang lengkap dan banyak harta karun berkualitas tinggi seperti pohon mata roh dan mata air mata roh, itu masih belum cukup untuk memuaskan kultivasi Xiao Lei. Hanya ketika guntur surgawi muncul, Xiao Lei dapat keluar dari Gua Langhuan dan menyerap sedikit kekuatan guntur surgawi sebagai tonik untuk latihannya sendiri. Karena itulah, Xiao Lei, yang memiliki bakat roh pilihan, mengalami keterlambatan kultivasi. Ia masih berada di tahap akhir roh primordial dan tidak dapat maju ke tahap tubuh spiritual. Kali ini, Limuran akan mengalami kesengsaraan surgawi. Sebagai hewan peliharaan spiritual gurunya, Xiao Lei dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap guntur kesengsaraan surgawi dalam jumlah besar. Ini adalah kesempatan terbaik untuk berkultivasi yang bisa ditemukan Xiao Lei di dunia ibel. Limuran juga menyadari kegembiraan Xiao Lei. Ia tersenyum tipis. Meskipun kekuatannya belum mencapai puncaknya, tubuh, pikiran, dan kekuatan magisnya luar biasa. Dengan perawatan burung spiritual keturunan Dewa Petir ini, selama kekuatan kesengsaraan surgawi ini tidak jauh lebih kuat dari sebelumnya, ia seharusnya bisa melewatinya dengan aman. Para monster di ngarai merasakan kekuatan dahsyat bencana surgawi yang terkandung dalam awan bencana di langit, dan secara naluriah menghindarinya. Mereka bersembunyi di sarang masing-masing dan tidak berani keluar. Beberapa bahkan terbang keluar dari ngarai. Awan bencana masih berputar-putar, dengan busur petir kemasan samar menari-nari di antara mereka. Limuran dan Xiao Lei siap untuk mengatasi bencana itu. Kerak, dengan suara gemuruh, busur petir kemasan yang menyerupai ular jatuh dari awan bencana dan menyambar Limuran dengan tepat. Namun, ketika guntur emas hendak jatuh di kepala Limuran, angin bertiup dari samping, dan guntur kecil itu terbang ke arahnya. Ia mengepakkan sayapnya dan menggulung guntur emas itu menjadi bola guntur emas seukuran sekitar 1 kaki, lalu menelannya dalam sekali teguk. Bibir Limuran mengerucut. Xiao Lei telah tertahan terlalu lama, dan melihat guntur emas itu sekarang seperti menemukan obat mujarab. Limuran sangat memahami perasaan ini. Ia berkata kepada Xiao Lei, jangan terlalu khawatir. Aku bisa menahan beberapa guntur emas pertama. Seiring kekuatan guntur emas meningkat secara bertahap, tidak akan terlambat bagimu untuk menyerap sebagiannya. Pada akhirnya, aku sendiri harus menahan lebih dari setengah guntur emas untuk berhasil selamat dari bencana ini. Kemudian, guntur emas identik lainnya menyambar. Kali ini, Xiao Lei tidak bertindak. Sebaliknya, Limuran mengubah tangannya menjadi telapak tangan dan menepukkannya ke atas dengan sekuat tenaga. Sebuah kekuatan tak terlihat menghantam ke atas, mendistorsi kehampaan di sekitarnya dan mengeluarkan suara seperti auman naga. Guntur emas itu juga terpelintir beberapa kali oleh hantaman kekuatan besar ini, tetapi tidak hancur dan tetap menghantam Limuran. Tubuh Limuran hanya sedikit gemetar, dan dia menahan sisa kekuatan guntur emas tanpa mengubah ekspresinya. Kemudian, beberapa guntur emas lainnya menyambar satu demi satu. Limuran masih mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahannya dan tidak menggunakan banyak kekuatan sihir untuk melawan. Kenyataannya, sambaran petir emas itu juga merupakan kesempatan langka bagi tubuh Limuran untuk ditempa. Kultivasi fisiknya telah mencapai tingkat ini, bukan puncaknya, melainkan mendekati batas seorang kultivator manusia di tahap tubuh ibel, sehingga sulit baginya untuk mencapai terobosan lebih lanjut. Kecuali ia mencapai tahap Mahayana atau menemukan peluang luar biasa lainnya, kemajuan lebih lanjut akan sulit dicapai. Sambaran petir emas ini adalah kesempatan langka yang dapat menempa tubuhnya lebih jauh. Jika tubuhnya sering mengalami siksaan dan penempaan semacam ini, akan lebih efektif dalam melawan sihir dan kekuatan supernatural seperti petir. Menggunakan guntur emas kesengsaraan surgawi untuk memurnikan tubuh, metode latihan fisik yang agak ekstrim ini, bahkan tidak tercatat dalam kitab suci klasik, juga tidak ada teknik serupa. Karena di dunia kultivasi abadi, mungkin tidak ada kultivator fisik lain yang mengalami kesengsaraan surgawi sesering Limuran. Berkah dan bencana berjalan beriringan ini adalah ancaman yang harus ia hadapi, tetapi juga merupakan kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Mungkin karena tubuh fisiknya telah mengalami dua kesengsaraan surgawi, kali ini Limuran merasa bahwa dia jelas jauh lebih rileks saat menahan guntur emas dengan kekuatan yang sama dengan kesengsaraan terakhir. Bahkan setelah beberapa guntur surgawi menyerap sebagian kecil kekuatan mereka, Limuran mampu menahan sisa kekuatan dengan aman tanpa perlawanan apapun. Secara keseluruhan, bencana ini 20% hingga 30% lebih kuat daripada bencana sebelumnya. Selama hampir 100 tahun ini, kultivasi Limuran telah maju sedikit, dan mananya telah meningkat secara signifikan.
Karena ia mengembangkan garis keturunan naga ibel yang lebih halus, keterampilan pemurnian tubuhnya telah meningkat pesat. Ia juga telah menyempurnakan tingkat keempat Sutra Taiksu dan sedang mencari kesempatan untuk menembus tingkat kelima. Secara keseluruhan, kekuatan Limuran telah meningkat pesat, jadi meskipun dia tidak dalam kondisi puncak saat ini, dengan bantuan Xiao Lei, masa kesengsaraan ini masih berjalan relatif lancar. Saat menghadapi 3 guntur emas terkuat terakhir, Limuran harus menggunakan kekuatan sihir murninya dan memobilisasi sejumlah besar energi langit dan bumi di sekitarnya untuk membantu. Akhirnya, dengan mengandalkan kemampuannya yang kuat untuk memobilisasi energi langit dan bumi, ia memasang perisai sihir tebal di sekelilingnya, melarutkan sejumlah besar kekuatan guntur emas, dan dengan demikian selamat dari malapetaka. Setelah guntur emas terakhir jatuh, awan bencana berubah menjadi hembusan angin lalu menghilang dan langit kembali ke warna aslinya. Limuran melewati masa kesengsaraan dengan selamat, dan rumput di dantiannya menumbuhkan daun ketiga setelah menyerap sejumlah besar esensi langit dan bumi dan burung spiritual Xiao Lei juga menelan sejumlah besar guntur emas, hanya menunggu untuk menyempurnakannya secara perlahan di masa depan agar kekuatannya meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa semua orang bahagia. Meskipun tempat ini terpencil, aku tidak tahu apakah suara keras selama kesengsaraan surgawi akan menarik perhatian para kultivator di tempat yang jauh. Sebaiknya aku pergi dari sini, gumam Limuran dalam hati. Limuran hanya merapikan gua itu. Awalnya, gua ini adalah gua sementara yang diubah dari bekas sarang monster yang terbengkalai. Ia hanya perlu menyingkirkan larangan Taiksu dan formasi serta artefak lain yang terpasang di dalamnya, lalu ia bisa pergi. Pembatasan Taiksu sangat rumit, dan banyak artefak digunakan untuk membangunnya. Butuh waktu yang cukup lama untuk mengambil semuanya. Limuran baru setengah jalan ketika ia tiba-tiba merasakan perubahan aneh dalam kekuatan spasial. Ia mendongak ke suatu tempat di langit, dan melihat sekelompok awan ajaib berkumpul secara misterius di kehampaan di sana. Sepertinya ada pusaran di dalam awan ajaib itu, yang menelan kehampaan. Teknik penakluk ibel, Limuran berpikir, ini adalah kekuatan magis spasial tingkat tinggi, mirip dengan teknik melarikan diri naga ibel miliknya. Teknik ini dapat menembus kehampaan dan menjangkau tempat-tempat yang jauh. Saat berikutnya, sesosok tubuh melesat keluar dari pusaran itu. Pria parubaya bertubuh kekar dengan kulit berwarna perunggu itu muncul dan langsung menatap Limuran tanpa berkedip. Limuran mengerutkan kening. Meskipun hanya melirik sekilas, pria kekar itu memancarkan aura pembasmi yang mengerikan dan niat membasmi di matanya. Ia langsung menduga bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah seorang pembasmi dari Tianzumen. Pria parubaya itu adalah Yuan Sha. Ia berkata dengan dingin, kau benar-benar pandai bersembunyi. Kau bahkan tidak menunjukkan sedikit pun keberadaanmu. Kau membuatku berkeliaran selama bertahun-tahun. Tatapan Yuan Sha begitu tajam, dan kebanyakan kultivator tak berani menatap matanya. Namun, Limuran tetap tak tergerak. Ia menyipitkan mata dan mengamati lebih dekat, lalu menemukan bahwa orang ini memancarkan cahaya kemasan gelap yang redup, pertanda bahwa teknik pemurnian tubuh Sekte Ibel telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Guru datang. Hati Limuran bergetar, lalu ia tersenyum tipis dan berkata kepada Yuan Sha, Sekte Tianzu telah mengejarku begitu dekat, aku ingin tahu berapa banyak uang jaminan yang mereka terima. Aku bersedia membayar 2 kali lipat, hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Yuan Sha mendengus dingin dan berkata, pekerjaan Sekte Tianzuku bukan hanya tentang mencari kekayaan. Alasan terpenting kami membangun prestise yang begitu tinggi di benua Xuandian, selain kekuatan kami yang luar biasa, adalah rasa hormat kami yang mendalam terhadap reputasi. Begitu kami menerima komisi, kami akan melakukan yang terbaik. Lebih lanjut, kami tidak akan pernah melawan klien kami hanya untuk menyuap mereka. Kalau tidak, sekte kami bahkan tidak akan mampu bertahan di benua Xuandian. Limuran mengerutkan kening dan berkata, kudengar Sekte Tianzu punya daftar peringkat. Semakin tinggi peringkat seorang kultivator, semakin kuat mereka, dan semakin tinggi pula harga yang harus mereka bayar. Aku ingin tahu berapa peringkatmu. Bisakah kau memberitahuku? Yuan Sha tertegun sejenak, lalu tersenyum. Karena kau tertarik, ku beritahu. Orang yang mencoba membasmimu terakhir kali tapi kau basmi bernama peri racun, dan dia peringkat 87. Dan aku, Yuan, saat ini peringkat 12. Setelah aku membasmimu dan menyelesaikan misiku, aku akan menantang orang di peringkat ke-11. Kalau aku menang, aku akan naik ke peringkat ke-11. Ternyata dia adalah seorang master yang peringkatnya hampir masuk 10 besar dalam daftar pembasmi bayaran. Wajah Limuran berubah, lalu ia berkata sambil tersenyum kecut, Sekte Tianzu benar-benar sangat menghormatiku, benar-benar mengirimkan seorang master seperti itu. Limuran juga telah melihat banyak catatan serupa dalam karya klasik, 50 pembasmi bayaran teratas di Sekte Tianzu semuanya adalah master dengan kekuatan luar biasa.
Satu orang saja sudah cukup untuk menghancurkan pasukan kecil atau menengah yang dipimpin oleh beberapa kultivator tubuh Ibel. 10 teratas semuanya adalah para kultivator di tingkat Mahayana. Mereka jarang bertindak, tetapi ketika mereka bertindak, seringkali berujung pada kemunduran dan kehancuran sebuah keluarga ternama atau ras tertentu. Orang di depannya sebenarnya berada di peringkat ke-12, yang berarti dia adalah salah satu dari segelintir kultivator tahap tubuh Ibel di Sekte Tianzu. Konon, mereka yang bisa masuk 20 besar adalah mereka yang bahkan para kultivator tahap Mahayana pun tak berani meremehkannya. Hati Limuran mencelos, dia tahu dia dalam masalah besar hari ini. Begitu ia memikirkannya, sepasang sayap hantu yang indah muncul di belakangnya. Dengan kepakan sayap yang lembut, seberkas cahaya muncul, menyelimutinya, merobek kehampaan, dan merasuk ke dalamnya. Namun di saat yang bersamaan, Yuansa berteriak keras dan melontarkan pukulan dari jarak ratusan kaki. Setelah pukulan ini dilayangkan, lapisan-lapisan bayangan tinju berwarna emas gelap muncul dan menghantam ke arah kekosongan di dekat Limuran. Setiap bayangan tinju mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Saat lapisan-lapisan bayangan tinju saling tumpang tindih, kekosongan di sini langsung tertekan erat oleh lapisan-lapisan kekuatan dahsyat ini. Kunci kekosongan itu dengan kuat. Limuran tidak berhasil menggunakan mantra pemakan langit untuk melarikan diri melalui kekosongan itu, tetapi tetap bertahan di tempatnya. Kekuatan sisa bayangan tinju beriak di sekelilingnya, dan ia juga merasakan tekanan yang mengerikan, sehingga ia harus diam-diam menggunakan kekuatan ilahi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Jika seorang kultivator biasa tersapu oleh kekuatan sisa ini, ia mungkin akan langsung hancur berkeping-keping. Sungguh kekuatan ilahi yang dahsyat. Limuran diam-diam terkejut. Seperti yang telah ia duga sebelumnya, Yuanxia adalah seorang kultivator Ibel pemurni tubuh. Dan dilihat dari serangan sebelumnya, meskipun Limuran juga bisa mengunci kekosongan dengan kekuatan, ia masih mampu mengerahkan sisa kekuatan yang begitu kuat pada jarak sejauh itu. Limuran merasa dirinya sedikit lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa pencapaian Yuanxia dalam pemurnian tubuh masih lebih tinggi daripada Limuran. Limuran sangat menyadari bahwa mencapai puncak teknik tingkat lanjut seringkali melepaskan kekuatan magis yang luar biasa dahsyat. Yuanxia telah menguasai latihan fisiknya hingga tingkat ini, sehingga dengan mudah satu pukulan atau tendangan darinya akan membuat kultivator biasa dengan tingkatan yang sama tak mampu menahannya. Pantas saja peringkatnya begitu tinggi. Limuran melambaikan lengan bajunya, cahaya ungu menyala, dan dia memanggil pedang serakah. Tubuh orang ini begitu kuat sehingga bahkan jika terkena pedang kegelapan, tidak akan berakibat fatal. Terlebih lagi, saat itu siang hari, sehingga teknik pedang kegelapan dan pedang tak terlihat Limuran sangat berkurang, dan efek penyembunyiannya bahkan lebih buruk. Namun, Tanjian adalah sumber kekuatan spiritual murni. Meskipun tubuh fisik orang ini kuat, kekuatan spiritualnya mungkin tidak sekuat itu. Limuran baru saja memanggil pedang serakah ketika Yuanxia menyerbu. Dia melangkah maju di udara, langkahnya menjadi lebih cepat dan lebih besar. Setiap kali ia melangkah, sebuah kekuatan dahsyat mengguncang kekosongan di bawah kakinya, menyebabkan retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul. Retakan-retakan ini bukanlah retakan acak, melainkan samar-samar membentuk rune alami yang misterius. Jantung Limuran berdebar kencang. Ia tahu lawannya sedang mengumpulkan kekuatan dengan gerakan kaki seperti ini. Setiap kali ia melangkah, ia diam-diam mengumpulkan kekuatan ilahi. Ia akan langsung meledak begitu mendekati target dan memberikan pukulan mematikan. Pendekatan ini ibarat binatang buas yang sedang berburu. Mereka perlahan mendekati mangsanya, melengkungkan tubuh, mengumpulkan kekuatan, dan ketika mencapai jangkauan serangan, mereka tiba-tiba melesat dan membasmi mangsanya dengan satu pukulan. Jarak ratusan kaki terasa semakin pendek, tak terlihat. Yuanxia hanya mengambil 7 atau 8 langkah untuk mencapai Limuran dan melompat ke arahnya. Di udara, tubuh Yuanxia tiba-tiba berubah drastis, berubah menjadi sisik Ibel berukuran 7 atau 8 kaki dan ditutupi sisik emas gelap. Ini bukan sihir transformasi, juga bukan kekuatan sihir perubahan, tetapi tubuh asli dari binatang Ibel. Hati Limuran bergetar. Sebelumnya, ia tidak menyadari bahwa Yuanxia adalah seorang kultivator binatang. Auranya sebagai kultivator manusia juga sangat normal, tetapi sekarang setelah ia bertransformasi menjadi tubuh binatang, tidak ada perbedaan antara dirinya dan binatang ajaib tingkat tinggi. Jadi dia setengah Ibel yang langka, pikir Limuran dalam hati. Baik di dunia roh maupun dunia Ibel, beberapa kultivator tingkat tinggi dari suku Ibel dan binatang buas bertransformasi menjadi manusia dan menikah dengan kultivator manusia, dengan kemungkinan yang sangat kecil untuk melahirkan setengah Ibel. Oleh karena itu, setengah Ibel jarang di dunia kultivasi abadi, dan hampir setiap setengah Ibel memiliki bakat kultivasi yang tinggi. Saat sisik Ibel yang diubah oleh Yuanxia menerkam, mereka membawa kekuatan ilahi yang luar biasa, menekan kekosongan dalam radius 100 kaki dari tubuh mereka, membuatnya tak tertembus.
Limuran juga merasakan kekuatan yang sangat kuat datang ke arahnya. Bahkan sebelum ia mendekat, kekuatan itu sudah menekannya, membuatnya mustahil bernapas, dan tubuhnya juga merasakan tekanan yang kuat. Molin mengulurkan cakarnya sepanjang sekitar 10 kaki dan menamparkan limuran. Ketika cakar ini ditampar, kekosongan di bawah cakar itu langsung hancur berkeping-keping, seakan-akan potongan kecil langit ini runtuh dan pecah, lalu menghantam keras ke arah limuran. Pikiran limuran bergerak, dan sejumlah besar pikiran murni disuntikkan ke pedang serakah, lalu dia mengarahkannya ke skala Ibel. Tanjian segera berubah menjadi ular piton ungu dan menerkam Yuan Sha. Ular piton ungu itu mengabaikan kekosongan yang hancur di sekitarnya dan kekuatan ilahi yang luar biasa yang terkandung dalam cakar Molin, dan langsung menyerbu ke arah wajah Molin. Tepat ketika ular piton ungu hendak mengebor tubuh Molin, Molin tiba-tiba meraung, mengguncang bumi dan pegunungan dalam radius 100 mil. Bahkan hati limuran bergetar dan seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat yang sama, gelombang suara tak terlihat keluar dari mulut Molin, membentuk kekuatan tak terlihat yang dahsyat yang mengisolasi ular piton ungu tersebut. Ular piton ungu tersebut terpelintir oleh gelombang suara tersebut dan tidak dapat memasuki tubuh Molin dan melahap kesadaran ilahinya. Cakar Molin sudah mengenai sasaran. Ketika limuran merasakan kekuatan suci yang mengerikan dari jarak dekat, wajahnya berubah lagi. Limuran mengerahkan segenap tenaganya untuk merangsang darah naga ajaib itu, berteriak keras, mengangkat tangannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi cakar Molin. Bang! Kedua kekuatan raksasa itu bertabrakan, dan limuran langsung terdorong mundur beberapa langkah. Setiap kali ia mundur selangkah, kekosongan di bawah kakinya terguncang menjadi rune yang hancur. Rune-rune magis ini mampu mengalihkan dan meringankan kekuatan dahsyat yang ia tanggung. Setelah mundur 7 atau 8 langkah, limuran akhirnya menstabilkan tubuhnya, tetapi darah di dadanya melonjak dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas bahwa limuran telah kehilangan keunggulan dalam pertarungan sebelumnya. Meskipun kemampuan pemurnian tubuh limuran hampir mencapai batas kultivator manusia di tahap tubuh Ibel, ia masih sedikit lebih rendah daripada Yuan Sha setengah Ibel ini yang memiliki bakat fisik yang lebih kuat. Dalam sekejap mata, Molin berubah kembali menjadi wujud manusia Yuan Sha. Ia memandangi rune penghancur kehampaan yang muncul di bawah kaki limuran dan bertanya dengan ragu, langkah pola Ibel ini adalah teknik pemurnian tubuh yang canggih, dan sangat mirip dengan yang kulatih. Dari mana kau mendapatkannya? Apakah rekan Daois Yuan akan berhenti jika aku memberitahunya? Limuran bertanya balik kalau tidak, mengapa kau bertanya begitu banyak, rekan Daois Yuan? Yuan Sha mendengus dingin dan mengangguk kau benar. Aku tidak perlu bertanya tentang urusan orang yang sedang sekarat. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Sha mengangkat telapak tangannya dan menamparkan limuran 3 kali berturut-turut. Ketiga kekuatan telapak tangan ini, bagaikan ombak, menghantam limuran terus-menerus. Dengan setiap kekuatan telapak tangan, kekosongan itu terpelintir dan berubah bentuk, tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu. Limuran mengerahkan segenap tenaganya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh tenaganya, lalu menepukkan 3 telapak tangan berturut-turut dengan sekuat tenaga. Ketiga telapak tangan ini semuanya adalah telapak raungan naga, dan masing-masing telapak tangan berisi kekuatan suci terkuat limuran. Tubuh limuran pada dasarnya telah pulih sepenuhnya, jadi ketiga telapak tangan ini pada dasarnya mewakili kekuatan suci terkuat dari teknik pemurnian tubuhnya. Bang bang bang. 3 kekuatan telapak tangan kedua pria itu bertemu secara berurutan. Kekuatan telapak tangan pertama limuran berhasil dikalahkan oleh lawan, sementara kekuatan telapak tangan kedua dan ketiga dihancurkan sekaligus. Namun, kekuatan telapak tangan lawan masih memiliki sisa kekuatan yang kuat, yang mengenai limuran. Limuran terdorong mundur puluhan kaki lagi. Meskipun ia masih menggunakan langkah pola sihir untuk mundur terus-menerus guna meredam kekuatan, ia tetap memuntahkan seteguk darah dengan suara wow di akhir. Ia terluka parah oleh kekuatan dahsyat ini. Meskipun kemampuan pemulihan fisik limuran luar biasa, pemulihan dari cedera internalnya membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun. Dalam jangka pendek, ia harus berjuang melawan cedera. Kemampuan pemurnian tubuhmu memang hebat, tapi sayangnya, manusia tetaplah manusia. Mereka memang memiliki keunggulan alami dalam hal kecerdasan dan aspek lainnya, tapi dalam hal pemurnian tubuh, aku khawatir mereka masih kalah dari binatang buas. Yuan Sha menunjukkan senyum sinis di sudut mulutnya. Biarkan aku membasmimu dengan cepat. Teriak Yuan Sha, berubah wujud menjadi tubuh sisik Ibel lagi, dan menerkam limuran. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini jelas jauh lebih besar daripada yang pertama kali. Wajah limuran menjadi gelap. Ia tahu ia tak bisa menghadapi serangan ini secara langsung. Kekosongan di sekitarnya sekeras besi dan ditekan dengan kuat oleh teknik pengunci kekosongan lawan. Ia tak bisa dengan tenang menggunakan kekuatan magis spasialnya untuk menghindar. Pada saat ini, limuran mengulurkan tangannya dan meraih ke udara.
Dengan kilatan cahaya ungu, pedang serakah kembali ke tangannya. Yuan Sha mendengus dalam hati ketika melihat ini. Meskipun pedang serakah ini aneh, ia mampu mengisolasinya sepenuhnya dengan raungan mengguncang langit. Pedang ini gagal melukainya pertama kali, jadi wajar saja kali ini ia tak punya peluang. Limuran masih mengangkat pedangnya dan menebas ke udara namun, kali ini pedang serakah tidak menyerang Yuan Sha, tetapi berubah menjadi cahaya ungu tajam, memotong kekosongan di depannya. Kekosongan yang awalnya sekeras besi itu tiba-tiba terbelah oleh retakan besar. Retakan ini tepat di depan Yuan Sha yang datang, menelan Yuan Sha ke dalamnya dalam sekejap, lalu menghilang tanpa jejak. Namun, bagaimana mungkin kekuatan kehampaan menghentikan Yuan Sha? Detik berikutnya, bang keras terdengar di udara, dan Yuan Sha menerobos kehampaan dengan pukulan dan muncul kembali di sini. Namun, serangannya yang gencar tadi juga dapat dengan mudah dipatahkan oleh limuran. Kemampuan spasial yang luar biasa. Dia benar-benar bisa merobek celah spasial yang besar dan melahap lawannya bahkan sambil mengunci kekosongan. Puji Yuan Sha diam-diam. Namun, jurus ini pasti akan menguras banyak kekuatan spiritualnya. Mari kita lihat berapa kali dia bisa menggunakannya. Yuan Sha meraung, dan ukuran tubuhnya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Ia mengayunkan tinjunya yang besar dan menghantamkannya ke kepala limuran. Limuran menebas lagi, dan cahaya pedang merobek kehampaan di depannya dari atas ke bawah. Pukulan Yuan Sha ditelan oleh retakan di kehampaan. Ketika ia bergegas keluar dari terowongan kehampaan, posisi tubuhnya telah berubah dan muncul lebih dari 100 kaki di belakang limuran. Boom! Pukulan Yuan Sha meleset, mengenai sebuah puncak di suatu tempat di ngarai. Puncak yang cukup besar itu langsung runtuh, membuat batu-batu beterbangan kemana-mana. Memanfaatkan kesempatan ini, limuran, dengan cahaya cemerlang di sekelilingnya, tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya, dan saat berikutnya ia bergegas ke sekitar gua sementara. Mau kabur, Yuan Sha mendengus dingin dan menamparkan beberapa telapak tangan dari kejauhan. Kekuatan telapak tangannya bertumpuk lapis demi lapis, benar-benar menghancurkan kekuatan kehampaan di sekitarnya. Ruang di dekatnya dipadatkan dengan sangat rapat, membentuk lapisan demi lapisan segel, yang setara dengan superposisi beberapa lapis teknik Force Locking the Void. Di bawah kekuatan suci yang mengerikan ini, tidak peduli seberapa kuat kemampuan spasial limuran, dia tidak dapat berteleportasi terlalu jauh. Limuran merasakan tekanan di sekitarnya meningkat drastis, dan tak ada cara untuk menghindarinya. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya lagi, menamparkan beberapa kali berturut-turut, dan melawan dengan keras. Teknik pemurnian tubuh yang telah dipraktikkannya selama bertahun-tahun mencapai puncaknya saat ini. Ia terus-menerus menyerang dengan telapak tangan demi telapak tangan, dan setiap telapak tangan mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, begitu dia membuka mulut dan menghirupnya, sejumlah besar energi langit dan bumi segera berkumpul di depannya, membentuk lapisan demi lapisan perisai energi Ibel dalam sekejap. Dengan kemampuan limuran untuk memobilisasi energi vital langit dan bumi, selama ia diberi waktu yang cukup, ia dapat mengumpulkan energi vital langit dan bumi dalam jumlah besar yang tak terbayangkan oleh seorang kultivator di tahap tubuh Ibel. Kekuatan magis apapun yang ditunjukkan dengan energi vital langit dan bumi ini sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal bagi seorang kultivator di tahap tubuh Ibel. Namun, serangan kuat Yuan Sha yang terus-menerus di awal tidak memberi limuran banyak waktu untuk memobilisasi energi vital langit dan bumi. Energi vital yang terkandung dalam perisai Ibel ini terbatas. Meskipun terlihat cukup tebal, perisai-perisai itu langsung hancur di bawah kekuatan telapak tangan Yuan Sha. Kekuatan telapak tangan kedua pria itu bertemu di udara, dan tiba-tiba terdengar suara teredam. Angin kencang yang dihasilkan oleh konfrontasi antara dua kekuatan suci tersebut membentuk gelombang udara tak kasat mata, yang menyebabkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi dan berubah bentuk, serta menyebar ke kejauhan. Kemanapun hembusan angin bertiup, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Dalam sekejap mata, banyak dinding batu dan puncak ngarai hancur, membuatnya tak dikenali lagi. Limuran masih gagal menangkis seluruh kekuatan telapak tangan Yuan Sha. Ia terdorong mundur 100 kaki, dan jubah di dadanya berlumuran darah. Meskipun limuran masih berjuang, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Jelas ia mengalami luka dalam yang serius. Di sisi lain, Yuan Sha tidak terluka kecuali telah menghabiskan sebagian energinya. Yuan Sha memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan membasminya, lalu mendarat lebih dari 100 kaki di depan limuran. Ia mengangkat telapak tangannya, siap memberikan pukulan terakhir. Kau adalah master langka yang mampu membuatku mengeluarkan sebagian besar kekuatanku, kata Yuan Sha dingin, mengangkat tangannya dan hendak menebas. Tiba-tiba, api yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, api itu meledak. Saat api muncul, limuran mengaktifkan darah naga di tubuhnya, berubah menjadi hantu naga, dan melarikan diri dari ngarai.
Dia baru saja melarikan diri ketika ngarai itu dilalap api besar. Ledakannya begitu memekakkan telinga hingga terdengar hingga ribuan mil jauhnya. Seluruh ngarai dilalap api. Segala sesuatu di ngarai, baik gunung dan hutan, maupun monster-monster malang yang bersembunyi di dalamnya, hancur dalam sekejap. Setelah kebakaran, semua gunung dan pemandangan dalam radius 1000 mil berubah menjadi bumi hangus, dan tidak ada jejak dari penampakan mereka sebelumnya. Dan tubuh Yuansha masih berdiri di bumi yang hangus. Limuran terkejut, tetapi setelah melirik sekilas, ia menghela napas lega. Meskipun tubuh Yuansha masih ada, napasnya telah hilang. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuh Yuansha langsung hancur seperti abu dan berserakan di seluruh tanah. Sayangnya, peralatan yang digunakan untuk mengatur batasan Taiksu tidak disimpan tepat waktu, dan ikut hancur. Kata Limuran lirih. Ia hanya merasa hampa dan lemah di sekujur tubuh. Dalam beberapa pertarungan langsung dengan Yuansha tadi, ia telah menunjukkan pencapaian pemurnian tubuhnya secara maksimal, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Kemampuan pemurnian tubuhmu memang jauh lebih unggul daripada milikku. Kata Limuran, menatap bumi hangus di bawahnya. Namun, kau meremehkan kewaspadaanku. Karena aku tahu Sekte Tianzu sedang memburuku, bagaimana mungkin aku tidak siap? Untuk berjaga-jaga, aku memasang susunan jimat rantai ini di dekat gua beberapa tahun yang lalu, menggunakan total 9.981 jimat api abadi. Bahkan seorang praktisi Mahayana yang terperangkap di dalamnya pun akan kesulitan bertahan hidup. Meskipun tubuhmu kuat, bukan berarti mustahil untuk menghancurkannya. Selama kekuatan magisnya cukup kuat, kau masih bisa hancur berkeping-keping dan tubuh serta jiwamu akan hancur. Musuh yang kuat telah dikalahkan, dan Limuran menghela napas lega. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan tubuhnya sangat lemah, seolah-olah akan runtuh. Ia jatuh ke tanah dan hampir sulit baginya untuk menggerakkan satu jari pun. Dalam konfrontasi langsung tadi, tubuhnya telah menahan kekuatan dahsyat yang dilepaskan Yuansha, dan ia telah menderita luka dalam yang serius. Ini juga karena tubuh fisik Limuran yang luar biasa. Jika ia seorang kultivator biasa, ia pasti sudah meledak dan mati di bawah telapak tangan Yuansha. Untungnya, daun yang baru tumbuh dari rerumputan di dantiannya memancarkan aliran cahaya kelabu. Sinar-sinar ini mengalir melalui meridiannya bagai mata air yang manis, mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemanapun sinar itu lewat, rasa sakitnya tak hanya berkurang, tetapi bahkan kekuatannya pun pulih, membuat Limuran merasa sangat nyaman. Setelah beberapa saat, Limuran akhirnya bisa menggerakkan otot-ototnya. Ia terbang ke udara dan melihat sekeliling. Ia melihat semua yang ada di sana hancur dalam ledakan formasi jimat. Tak ada jejak yang tersisa kecuali bumi hangus. Limuran bergegas meninggalkan tempat ini. Sebelum biksu Sekte Tianzu lainnya datang mengejarnya, ia harus mencari tempat terpencil dan aman untuk menyembuhkan luka-luka batinnya. Beberapa hari kemudian, di aula dalam Kuai Yixuan di Pasar Duan Jincheng, putra kedua keluarga Mian bertemu lagi dengan Pak Tuasu. Melihat ekspresi serius Pak Tuasu, putra kedua keluarga Mian tahu itu mungkin bukan kabar baik. Ia mengerutkan kening dan bertanya, saya datang ke sini sesuai kesepakatan. Kira-kira kabar apa yang dibawa rekan Daois Su? Pak Tuasu tidak banyak bicara. Ia mengeluarkan gelang penyimpanan dari tangannya dan melemparkannya kepada Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua tercengang. Setelah mengambil gelang penyimpanan itu, ia memindainya dengan pikirannya dan langsung terkejut. Begitu banyak kristal ajaib. Apa maksud rekan Daois Su? Tanya Tuan Muda kedua dengan heran dan ragu. Ini kompensasi 2 kali lipat untuk deposit yang dibayarkan Tuan Muda kedua. Masalah ini selesai di sini, kata Pak Tuasu dengan tenang. Hanya itu, kata Tuan Muda kedua dengan cemas. Kenapa begitu? Mungkinkah kultivator kedua yang dikirim oleh sekte Anda juga gagal? Pak Tuasu mengangguk. Memang, sekte kami gagal. Saya telah menerima pesan dari sekte. Kami bersedia memberi kompensasi kepada Tuan Muda kedua dengan deposit 2 kali lipat dan mengakhiri jabatannya. Bagaimana mungkin? Kata Tuan Muda kedua dengan cemas, jika kekuatan pembasminya tidak cukup, maka teruslah kirimkan pembasmi yang lebih kuat. Berapapun biayanya, Tuan Muda ini bersedia membayar. Pak Tuasu tiba-tiba berdiri, mencibir, dan berkata, sekte kita sudah mengirimkan seorang ahli tingkat atas di tahap tubuh Ibel, tapi dia masih belum kembali. Tahukah kau apa artinya ini? Sejujurnya, ahli kedua yang kami kirim adalah salah satu yang terbaik di antara semua kultivator di tahap tubuh Ibel. Tapi dia malah terbasmi, dan dia tidak membalas kabar apapun. Jika kami terus mengirim pembasmi, mereka pasti sudah senior di tahap Mahayana. Kau hanya seorang tuan muda dari keluarga bangsawan, dan kau memenuhi syarat untuk menyewa seorang pembasmi Mahayana dari sekte kami. Tanda seru. Jangankan kau, bahkan jika Master Ling Zun Mian datang sendiri, sekte kami mungkin tidak akan menerima tugas ini.
Lagi pula, begitu seorang kultivator Mahayana bertindak, seringkali hal itu akan memengaruhi hidup dan mati pasukan menengah atau besar. Belum lagi sekte kami tidak akan mengirimkan para ahli ini dengan mudah, bahkan jika kami bersedia melakukannya, biayanya sangat tinggi sehingga aku khawatir bahkan jika keluargamu, keluarga Mian, mengerahkan seluruh upaya mereka, itu mungkin tidak akan cukup. Wajah Tuan Muda kedua berubah drastis setelah mendengar ini, dan ia bergumam, bagaimana mungkin? Bahkan seorang ahli tingkat Mahayana pun harus turun tangan. Siapa orang itu? Pak Tuasu mendesah pelan dan berkata, aku juga ingin tahu. Apa asal-usul target misterius itu? Dia bahkan membasmi dua guru kita berturut-turut. Apalagi yang kedua kalinya, dia bahkan membuat anggota senior kita khawatir. Singkatnya, masalah ini bukan sesuatu yang bisa disentuh orang seperti Anda dan saya. Tuan Muda kedua, jika Anda tidak ingin melibatkan ribuan kultivator di keluarga Mian, jangan pernah bahas masalah ini lagi, jangan pernah mencoba memburu target itu lagi, dan lebih baik lagi, jangan pernah coba-coba. Hanya itu yang ingin kukatakan. Tuan Muda kedua, ambillah kristal ajaibmu dan tinggalkan tempat ini. Mulai sekarang, sekte kami tidak akan pernah menerima penugasanmu lagi, dan kau tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun tentang masalah ini. Kalau tidak, kata Pak Tuasu dengan wajah dingin, jangan lihat kegagalan kita yang berulang. Itu karena targetnya terlalu kuat. Kalau kita perlu membasmi Tuan Muda kedua untuk membungkamnya, kita bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan kalau kita ingin menghabisi seluruh keluarga Mian, itu hanya butuh 1 malam. 1050.